Episode 743 dengan judul Kembali ke Benua Tumpahan Langit. Lin Ming baru-baru ini menutup diri untuk mencerahkan dirinya sendiri tentang hukum penghancuran konsep api. Selain itu, setelah menerobos ke alam inti bergulir akhir dan menyerap darah Phoenix kuno, ada sejumlah besar keraguan yang telah terakumulasi dalam pikirannya. Dengan 5 hari terakhir bermeditasi di batu totem Phoenix kuno, Lin Ming ingin perlahan menyelesaikan keraguan ini, memverifikasi kebenaran dan pemahaman dalam ukiran api di batu totem Phoenix kuno. Akan tetapi, hasil akhirnya adalah tidak hanya dia tidak dapat menjawab pertanyaannya, tetapi selama proses meditasi dia juga mendapatkan keraguan yang lebih baru dan lebih kompleks. Lin Ming bisa merasakan bahwa ketika pemahamannya tentang konsep api semakin dalam, keraguannya semakin bertambah. Ini adalah fenomena yang normal. Jika Lin Ming suatu hari berhasil menghilangkan semua keraguannya, maka itu sama dengan memahami sumber hukum kebakaran. Dan bahkan mungkin seseorang yang sepenuhnya memahami sumber hukum kebakaran masih memiliki keraguan. Lin Ming tidak repot-repot bertanya pada Prifang tentang pertanyaan yang dia miliki. Bagaimanapun, dia mengatakan bahwa dia akan memiliki pemahaman yang paling mendalam jika dia menyadari hal-hal ini sendiri. Belum lagi bahwa setiap orang memahami hukum secara berbeda. Setiap orang memiliki sistem mereka sendiri di mana mereka memahami hukum. Mencoba memecahkan masalahnya sendiri dengan jawaban orang lain bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Semakin kokoh fondasinya, semakin sempurna sistem hukum yang dia fahami. Pada saat ini, Lin Ming telah tinggal di Timewon Phoenix City selama 120 hari. Sudah hampir waktunya untuk pergi. Tapi sebelum pergi, Lin Ming melamar untuk memasuki God Transforming Mirror untuk terakhir kalinya. Dunia kedua dari God Transforming Mirror dikenal tidak bisa dipecahkan oleh seniman bela diri yang lebih lemah dari seniman bela diri laut ilahi dari alam rendah. Ini terutama karena seniman bela diri yang lebih lemah dari laut ilahi sama sekali tidak memiliki kekuatan mentah yang diperlukan untuk menyebabkan pembalikan rantai bintang dalam skala besar. Bahkan jika mereka sepenuhnya menyadari hukum, itu tetap tidak berguna. Dengan kekuatan Lin Ming, dia hanya bisa mengubah sebagian kecil dari revolusi di antara rantai bintang. Dia masih jauh dari bisa menembus dunia kedua. Tidak mungkin bagi Lin Ming untuk menembus dunia kedua. Alasan dia datang ke God Transforming Mirror lagi terutama untuk mengkonfirmasi beberapa ide baru yang dia miliki. Timewon Phoenix City, Menara 9 Lapisan. General Smoke masih belum pergi. Ribuan tahun yang lalu, ketika klan Phoenix kuno bertarung dengan ras alien dalam perang besar-besaran, General Smoke dan Guru Blue Flame keduanya bertugas bersama di ketentaraan. Di sana, mereka telah menjalin persahabatan seumur hidup di jurang kematian. Hanya setelah itu Guru Blue Flame terluka parah. Jadi dia datang ke kota Phoenix Timewon untuk pulih. Seperti ini, ribuan tahun telah berlalu. General Smoke dan Guru Blue Flame sedang minum bersama dengan riang. Adapun Prifeng, dia dengan santai minum teh. Saat ini, api menyala di depan ketiganya. Bocah itu Nu Yanming. Dia menerobos 90 napas waktu di cermin transformasi Dewa Dunia Kedua. Setelah Guru Blue Flame mendengar transmisi suara, matanya bersinar. Dari 81 napas menjadi 90 napas waktu. Itu adalah peningkatan kesulitan lainnya. Kemajuannya benar-benar luar biasa. General Smoke memuji saat dia berputar di sekitar gelas anggurnya. Hehe, menurutku progresnya kali ini lumayan lambat. Dia menyerap darah Phoenix kuno dan juga menerobos ke alam inti bergulir akhir. Saya berasumsi bahwa hari ini dia juga mendapatkan wawasan baru tentang hukum kebakaran. Untuk hanya meningkatkan rekornya dengan 9 napas waktu. Itu terlalu sedikit. Guru Blue Flame menjilat bibirnya setelah dia meneguk anggur. Menggelengkan kepalanya. Ekspresinya tampak seolah-olah dia ingin Lin Ming menerobos dunia kedua dan langsung memasuki dunia ketiga. Itu hanya akan bahagia jika dia bisa menakut-nakuti orang tua ini dari alam dewa sampai mati. Ini tidak terlalu mengherankan, kata Prifeng samar-samar saat dia memainkan cangkir tehnya. Kemuliaan dari hasil karyanya tidak penting bagi Nu Yanming. Kali ini, dia seharusnya tidak mencoba melakukan terobosan dengan kekuatan penuhnya, melainkan mengkonfirmasi beberapa ide di dunia kedua God Transforming Mirror. Jika dia menggunakan seluruh skill miliknya untuk efek penuh, maka dia setidaknya bisa menembus 100 napas waktu. Setelah Prifeng berbicara, Guru Blue Flame tiba-tiba teringat ini. Selama kedua kalinya Lin Ming pergi ke dunia kedua, dia telah mencoba setiap gerakannya pada waktu yang berbeda, bahkan menguji keterampilan yang melibatkan konsep guntur. Melakukannya adalah proses yang sangat melelahkan untuk menguji pemahaman barunya dan bahkan bertahan selama 90 napas waktu.
Itu sudah cukup untuk disebut abnormal. Anak kecil itu akan meninggalkan Timewon Phoenix City. Saya berharap ketika dia kembali ke benua langit tumpahannya, dia akan dapat membiarkan takdirnya mencapai puncaknya. Kami sudah melakukan semua yang bisa kami lakukan. Segalanya akan bergantung pada dirinya sendiri. Hampir setiap jenius memiliki takdirnya sendiri dan sejumlah peluang keberuntungan dalam hidup mereka. Guru Blue Flame berpikir bahwa takdir Lin Ming masih termasuk di benua tumpahan langit. Jika dia kembali, itu mungkin baginya untuk mewarisi takdir itu, serta menyelesaikan siklus karmanya di sana. Setelah dia mencapai laut ilahi di masa depan, dia pasti bisa naik ke alam dewa, tanpa ada emosi yang tersisa yang menyeretnya kembali. Karena kita telah melihat dia tumbuh di sana, mungkin suatu hari akan ada kesempatan di mana kekuatannya akan melampaui bahkan kita. Saat Pri Feng berbicara, dia tersenyum tipis. Ini sudah merupakan evaluasi yang sangat tinggi darinya. Fairy Fang, General Smoke, dan General Blue Flame adalah semua karakter di klan Phoenix kuno yang hanya kalah dengan sesepuh. Mereka yang melampaui peringkat mereka semuanya adalah sesepuh atau lebih tinggi. Dalam klan Phoenix kuno di alam para dewa, ada 72 tetua. Para tetua ini disebut Master Istana karena di alam para dewa, klan Phoenix kuno memiliki 72 istana. Banyak dari istana ini terletak di alam mistik rahasia. Struktur internalnya sangat mistis, mengandung segala macam prinsip yang mendalam dan penuh teka-teki. Ada juga beberapa istana yang terletak di tanah yang hampir tidak dapat diakses. Di alam para dewa, tanah di mana hanya pembangkit tenaga listrik sejati yang bisa pergi. 72 kepala istana ini semuanya adalah karakter yang telah hidup selama puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun. Bahkan ada beberapa master istana yang hidup lebih lama dari patriark klan Phoenix saat ini. Untuk menjadi master istana dari 72 istana, itu sangat sulit. Selain itu, seorang jenius langka sering bahkan tidak bisa menjadi master istana. Ini karena ada terlalu banyak bakat di alam semesta. Elit muda luar biasa baru muncul setiap beberapa tahun. Dan bahkan ada lebih banyak jenius yang terkonsentrasi di alam dewa. Bahkan jika mereka mempesona dan mulia dalam uji coba peleburan, itu tetap tidak berguna. Bagaimanapun, tidak diketahui apa yang akan terjadi di masa depan. Hanya karena takdir mereka saat ini sangat mencengangkan. Bukan berarti takdir masa depan mereka sama spektakulernya. Mungkin saja talenta hari ini bisa menghabiskan semua potensi masa depan mereka. Misalnya, ada master istana yang belum mendapatkan tempat pertama selama mereka berpartisipasi dalam uji coba peleburan tingkat raja. Tapi, mereka perlahan mampu menyalip mereka yang lebih berbakat dari mereka. Akhirnya menjadi master istana. Adapun bakat muda yang dulunya lebih kuat, mereka menghilang begitu saja dari pandangan atau bahkan lenyap. Mengenai bagaimana masa depan Lin Ming, tidak ada yang bisa memperkirakan. Saat ketiganya minum dan merenung sendiri, Lin Ming sudah mengemasi semua barangnya dan tiba di susunan transmisi. Kota Phoenix Timewon, 120 hari terakhir ini terlalu berharga bagi Lin Ming. Dia telah melihat dunia baru, sangat memperluas wawasannya. Saat Lin Ming pergi, dia juga membawa slip giok konsep yang telah ditinggalkan Pri Fang untuknya. Slip giok ini awalnya hanya seharusnya dipinjamkan kepada Lin Ming selama 1 atau 2 bulan. Tetapi sekarang mereka dipinjamkan kepada Lin Ming sampai dia bisa menerobos ke laut ilahi. Ayo pergi. Sedang menuju rumah, Lin Ming mencengkeram tinjunya. Dengan tegas melangkah ke susunan transmisi. Di laut selatan yang tak berujung, ombak besar itu kasar dan berombak. Tak seorang pun di Sky Spill kontinent yang tahu seberapa besar laut selatan itu atau di mana ujungnya. Legenda mengatakan bahwa pernah ada penatua tertinggi yang telah terbang ke arah selatan laut selatan selama beberapa tahun tetapi masih tidak dapat menemukan di mana itu berakhir. Sebagai gantinya, dia bertemu lebih banyak masalah dan bertemu dengan binatang buas laut dalam yang semakin tangguh yang bahkan dia takuti menghadapinya. Ini memaksanya untuk menelusuri kembali langkahnya. Pada saat ini, di laut yang sangat luas ini, pada jarak ratusan kaki, ada 4 seniman bela diri berkumpul bersama. Pemimpin kelompok ini adalah karakter nomor 1 dari daerah sepan laut selatan Xuan Wuji. Di depan Xuan Wuji, ada makhluk aneh mirip gurita. Ia memiliki beberapa lusin anggota badan yang panjang, tetapi juga 2 lengan yang mirip manusia. Untuk kelas di laut dalam, penampilan ini tidak terlalu aneh sama sekali. Di samping sisi gurita yang aneh adalah Patriark Klamata Turquoise. Meskipun dia sangat menderita karena Lin Ming dan banyak rekan klannya telah terbunuh, dia masih tidak bisa menahan godaan dan kembali. Dia tidak mau menyerah pada sumsum raksasa Leviathan. Adapun klan naga banjir hitam, mereka tidak muncul lagi.
Patriark dari klan naga banjir hitam baru berada di tahap kedua penghancuran kehidupan. Kekuatannya terlalu rendah untuk memulai. Tidak pernah ada kemungkinan Xuan Wuji membagi sumber daya apapun dengannya dan sebaliknya. Dia menghadapi ancaman agar seluruh klannya dimusnahkan. Jika dia datang lagi dan mereka tidak berhasil membunuh Lin Ming, maka itu adalah malapetaka yang membayangi tangannya. Dengan masalah tanpa pamrih semacam ini, dia secara alami mundur lebih awal. Ada juga hadiah perlombaan laut dalam, yang diwakili oleh seorang pria berwajah feminin. Dia tinggi dengan mata sipit, kulit pucat, dan senyuman kejam dan jahat yang terus-menerus menggantung di wajahnya. Orang ini juga berasal dari jalur iblis. Namanya adalah Bai Guanyun dan nama panggilannya adalah Iblis Abadi. Bai Guanyun mengikuti jalan ketidaksenonohan dan dapat dianggap sebagai pasangan dari Xuan Wuji. Nenek moyangnya pernah menjadi bagian dari Silent Demon Emperor City. Ketika Silent Demon Emperor City dimusnahkan, klan Bai Guanyun pergi dan menuju ke daratan barat Da. Di sana, mereka mendirikan sekte mereka sendiri yang juga merupakan sekte jalur iblis. Awalnya, sekte Bai Guanyun tidak bisa dibandingkan dengan wilayah setan Laut Selatan. Tapi sekarang, dengan wilayah setan Laut Selatan, dihancurkan dan dijarah beberapa kali oleh Lin Ming. Mereka hidup hanya dalam nama. Dengan ini, sekte Bai Guanyun secara alami melampaui wilayah setan Laut Selatan. Penatua Xuan, bukankah menurutmu ini terlalu berlebihan? Anda sebenarnya telah dipaksa ke dalam keadaan ini oleh seorang bocah. Inti revolving tak berambut yang baru, berusia 20 tahun. Dan entah bagaimana bahkan 80 hingga 90% sekte Anda hancur. Kata-kata Bai Guanyun bertepi dengan nada mengejek. Xuan Wuji jelas mendengarnya. Tetapi setelah mencapai batasnya, dia telah mengabdikan seluruh dirinya untuk mencapai laut ilahi dan menjadi kaisar yang tak tertandingi. Adapun ejekan mengejek orang lain, dia tentu saja tidak mempedulikan mereka. Alasan dia meminta Bai Guanyun untuk datang adalah untuk meletakkan arai penyegel 1000 laut mistik. Untuk melakukannya, dia membutuhkan setidaknya 4 penghancuran kehidupan. Tahap ketiga atau pembangkit tenaga listrik yang lebih tinggi. Gurita yang aneh adalah salah satunya. Patriark Klamata Turquoise adalah yang lainnya. Dan bersama dengan Xuan Wuji, total ada 3. Dia masih kehilangan 1. Jadi dia pergi mencari Bai Guanyun. Pertama, dia bisa dianggap kenalan lama dengan Bai Guanyun. Juga, budidaya Bai Guanyun hanya pada tahap ketiga penghancuran kehidupan. Akan relatif mudah bagi Xuan Wuji untuk mengendalikannya. Jika tidak, jika dia meminta Master Top untuk datang dan membunuh Lin Ming dan mencari tahu rahasia apapun yang ada di tubuhnya, maka rahasia itu mungkin akan dicuri. Pada saat itu, dia akan berkorban begitu banyak hanya agar semua usahanya menjadi hadiah untuk orang lain. Bai Guanyun, kamu telah hidup lebih dari 1000 tahun. Jadi kamu harus sepenuhnya memahami kebenaran bahwa singa pun harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkap seekor kelinci. Apalagi Lin Ming adalah musuh yang tangguh. Jika Anda meremehkannya, maka Anda akan menjadi orang yang menderita kerugian. Haha, baiklah, karena kamu sudah membayar saya untuk layanan saya, maka saya akan dengan senang hati bekerja untuk Anda. Anda dapat meminta saya untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Bai Guanyun tersenyum lebar. Dia tidak terlalu peduli dengan kata-kata Xuan Wuji. Faktanya, melihat wilayah setan Laut Selatan direduksi menjadi keadaan seperti itu, dia dipenuhi dengan kebahagiaan yang sombong. Bai Guanyun, pergilah ke selatan. Brother Siape, pergilah ke utara. Saya akan pergi ke timur. Adapun sisanya, saya harus mengandalkan Brother Thousand Arm. Tangan 1000 saudara yang disebutkan Xuan Wuji adalah manusia gurita yang aneh. The Mystic Thousand Sisi Lingerie harus bergantung terutama pada bantuan gurita aneh ini untuk turun. Setelah rai penyegelan 1000 laut mistik diletakkan, maka itu akan membentuk jaring yang tak terhindarkan. Alam mimpi di dalamnya tak terbatas dan tak berujung, mampu secara langsung menyegel persepsi Giant Leviathan. Episode 744 dengan judul Laut Dalam yang Bernoda Darah. Pesona negeri dongeng mistik yang hebat awalnya sulit dihancurkan. Selain itu, kecerdasan Giant Leviathan rendah untuk memulai. Ia sama sekali tidak bisa membedakan antara fantasi dan kenyataan. Jika Array memiliki batas, maka Giant Leviathan dapat langsung menerobosnya. Tapi, Array penyegelan 1000 laut mistik ini tidak memiliki batas. Jika Giant Leviathan menyerang, serangannya akan menghilang begitu saja, tidak menyebabkan kerusakan pada Array itu sendiri. Di sisi parit laut dalam, gurita aneh sedang meletakkan formasi susunan dengan Bai Guanyun. Palung laut dalam itu sangat panjang. Seluruh formasi susunan harus mencakup radius 10 mil.
Sementara makhluk gurita merangkak ke dinding parit samudera. Tubuhnya menggeliat saat menarik energi asal laut dalam melalui lengannya dan masuk ke tubuhnya. Kakak Fish, bocah Lin Ming itu memiliki banyak rahasia di tubuhnya. Kan? Bai Guanyun bertanya dengan sikap yang tampak santai. Menurutnya, tidak mungkin Xuan Wuji bersedia membayar harga berapapun untuk membunuh Lin Ming ini untuk balas dendam. Gurita aneh itu memandang Bai Guanyun. Seluruh tubuhnya menggembung dan berdenyut seperti ombak laut. Saya tidak tahu. Suaranya dipaksakan dan sulit dimengerti seolah-olah dia harus menggunakan kemampuan misterius untuk mengubah bahasa normalnya menjadi sesuatu yang bisa dimengerti. Bai Guanyun merenung sejenak. Dia tidak tahu rahasia macam apa yang dimiliki Lin Ming padanya. Tetapi dia sangat menginginkan sebagian dari rampasan itu. Namun, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan Xuan Wuji. Satu-satunya kesempatannya adalah jika dia menemukan beberapa sekutu lagi. Atau jika dia menemukan titik balik yang tepat. Kudengar Lin Ming ini berusia kurang dari 25 tahun. Berada di tengah revolving core di usia yang sangat muda. Pasti ada semacam rahasia luar biasa di tubuhnya. Bai Guanyun tidak bermain-main dengan gurita aneh itu. Dia langsung menceritakan pemikirannya. Berharap membangkitkan minatnya. Jika kita bisa menangkap Lin Ming sebelumnya dan menggunakan teknik pencarian jiwa padanya, maka mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu. Tentu saja, premis dari semua ini bergantung pada apakah Butterfish dapat memperbaiki formasi array, sehingga kita dapat menyembunyikannya dari Xuan Wuji. Adapun masalah menangkap Lin Ming, Anda dapat menyerahkannya kepada saya. Saya dapat menjamin Anda bahwa tidak akan ada masalah. Nada bicara Bai Guanyun sangat santai. Dia adalah pria yang berambisi. Meskipun dia tahu bahwa ada risiko membuat Xuan Wuji marah, dia masih tidak bisa menahan keinginan hatinya. Adapun berurusan dengan Lin Ming, ini sepertinya bukan masalah baginya untuk memulai. Untuk mengubah formasi array, untuk menyembunyikan semua ini dari Xuan Wuji dan kemudian menangkap Lin Ming. Pikiran gurita diaduk, gerakan tangannya sedikit melambat, dan tubuhnya terombang-ambing. Tidak diketahui apa yang dipikirkan makhluk aneh ini. Tanpa ragu, Lin Ming jelas merupakan makanan yang lezat. Tapi, bergerak melawan Lin Ming sama dengan mencuri makanan dari rahang harimau. Mereka harus mengambil risiko membangkitkan amarah Xuan Wuji. Masih ada beberapa hari sampai formasi array ini selesai. Jika bisa menggunakan waktu ini untuk merencanakan gerakannya. Saat gurita aneh itu berpikir, tiba-tiba ia menyadari perasaan yang sangat tidak biasa. Sebagai bentuk kehidupan laut dalam, ia sangat sensitif terhadap perubahan apapun di air. Pada saat ini, bisa merasakan niat membunuh yang samar mengalir melalui laut. Menghindari, gurita aneh itu dengan panik berteriak. Tubuhnya tiba-tiba berakselerasi ke samping. Bai Guanyun kaget, langsung mengikutinya. Adapun tempat mereka baru saja melayang. Arus air di sana telah berputar ke ujung bilah. Berputar dengan gila dan mengiris jalannya. Apa ini? Gurita aneh itu terkejut. Bilah air berputar aneh itu tidak mengandung energi apapun, tetapi hanya dengan kekuatan pendorong dari kemauan itu sendiri. Sepertinya itu bisa memotong segalanya menjadi berkeping-keping. Siapa ini? Gurita aneh dan Bai Guanyun berputar. Keduanya melihat ke arah yang sama. Di sana, mereka bisa melihat pemuda berpakaian biru yang memegang tombak panjang berwarna merah. Di kegelapan laut yang dalam, dia seperti dewa kematian yang perlahan mendekati mereka. Seluruh tubuhnya tampak berbaur dengan air laut di sekitarnya, membuat tombak merah di tangannya tampak sangat menyilaukan. Karena kedalamannya ratusan ribu kaki di bawah laut, tidak ada sinar matahari. Seseorang hanya dapat mengandalkan persepsi mereka sendiri untuk merasakan sesuatu. Tapi, tombak merah itu tampak seperti memancarkan cahaya merahnya sendiri seperti nyala api yang menyala dalam kegelapan. Kamu adalah murid Bai Guanyun berkontraksi. Wajah pemuda ini tidak asing baginya. Sebelum datang ke sini, dia sudah menyelidiki situasi di wilayah horizon selatan. Dia tahu bahwa anak laki-laki ini adalah Lin Ming. Anda adalah Lin Ming. Haha, sungguh aku bisa mencari jauh dan luas hanya untuk menemukanmu dengan mudah di sini. Karena kau datang mengunjungiku, maka sebaiknya kau tetap tinggal. Kata-kata Bai Guanyun tampak merajalela sampai ekstrim, tetapi dia tetap sangat waspada di dalam hatinya. Dia memutar energi di tubuhnya hingga batasnya. Menurut kecerdasannya, kekuatan Lin Ming lebih rendah dari master penghancuran kehidupan tahap ketiga. Jadi mengapa dia mengambil inisiatif untuk menyerang mereka? Ada mereka berdua dan bahkan Xuan Wuji ada di dekatnya. Apakah dia punya keinginan mati? Pada saat ini, Lin Ming mengeluarkan aura yang mirip dengan binatang laut dalam yang ganas dari kedalaman laut ilahi. Sepertinya dia benar-benar diselimuti oleh niat membunuh.
membuat siapapun yang melihatnya merasa tertekan, tidak dapat memberontak. Bai Guanyun segera mengekstraksi pedang harta, karun tingkat tinggi dari cincin spasialnya. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa budidaya Lin Ming sebenarnya di alam inti bergulir akhir. Dunia inti berputar terlambat, itu tidak sesuai dengan informasi yang dia terima. Bai Guanyun bahkan tidak punya waktu untuk merenungkan artinya ini. Dalam sekejap mata, tombak Lin Ming sudah didorong langsung ke arahnya. Nyala api berkobar, memanaskan air laut hingga menggelegak. Tombak itu melesat ribuan kaki ke depan dalam sekejap. Seolah-olah itu adalah meteor yang berkobar di langit. Malam yang dalam. Bai Guanyun terbatuk dengan dingin. Meskipun dia agak ambivalen terhadap Lin Ming, ini tidak berarti dia takut padanya. Hanya di alam inti bergulir akhir dan Anda tiba-tiba berpikir, Anda tak terkalahkan di dunia. Orang tua ini akan memberitahumu seberapa kuat. Master penghancur kehidupan tahap ketiga, pedang penghancur surga, menghadapi Lin Ming yang tak terduga ini. Bai Guanyun tidak berani memegang tangannya. Dengan teriakan nyaring, dia menggunakan 100% kekuatannya untuk melancarkan serangan balik. Serangan Heaven Shattering Sword ini adalah salah satu jurus hebatnya. Sementara itu, gurita aneh itu mengayunkan tentakelnya, siap untuk keluar semua. Tetapi pada saat ini, cahaya merah terang tiba-tiba bersinar dari antara alis Lin Ming. Tombak di tangannya tiba-tiba melonjak dengan kecepatan tinggi. Konsep pemusnahan api mengejar matahari. Kekuatan tombak ini seperti meteor yang jatuh dari dunia. Kedua God Transforming Mirror. Dengan suara ledakan yang keras, pedang di tangan Bai Guanyun pecah. Ketika Bai Guanyun melihat pedangnya sendiri hancur seperti kaca, dia langsung ketakutan. Pada saat kritis ini, dia mundur dengan panik. Namun, tombak panjang Lin Ming mengarah ke arahnya. Saat hukum penghancuran bermekaran di depan Bai Guanyun, semua air laut di sekitarnya mulai membusuk secara instan. Dengan jeritan yang menyedihkan, bagian kanan tubuh Bai Guanyun berlumuran darah. Belum mati, alis Lin Ming terangkat. Dengan keheningan mutlak, tombaknya menyapu. Bai Guanyun sangat ketakutan sehingga dia merasa seolah-olah laut jiwanya telah melarikan diri dari tubuhnya. Kakak yang hebat awalnya sulit dihancurkan. Pada saat krisis ini, kecerdasan Giant juga menemukan betapa menakutkannya. Ia sama sekali tidak bisa membedakan antara fantasi dan kenyataan. Apa yang terjadi dalam 4 bulan terakhir ini, tanpa diragukan lagi, kekuatan Lin Ming telah meningkat secara dramatis. Penyegelan pada saat laut mistik ini tidak memiliki batas. Itu bersaing dengannya. Adapun untuk menyelamatkan Bai Guanyun hilang begitu saja. Itu hanya tidak menyebabkan kerusakan pada Rai itu sendiri. Bai Guanyun dapat mengendali dalam Ming untuk beberapa waktu sedang meletakkan formasi melarikan diri dengan Bai Guanyun. Karena hal-hal telah beralih ke titik ini. Panjang. Itu tidak lagi berniat untuk meletakkan harus mencakup radius 10 mil. Sementara itu tidak bisa merangkak ke dinding parit samudera. Maka konsekuensinya memang menggeliat saat menari. Gurita aneh itu melemparkan beberapa melalui lengannya. Dengan cepat melarikan diri ke laut dalam. Bai Guanyun mengutuk dalam hatinya memiliki banyak rahasia di tubuhnya. Dia dengan keras menggigit lidahnya dan mengeluarkan seteguk esensi darah. Menurutnya, tidak mungkin esensi sejati di tubuhnya membayar harga berapapun tiba-tiba melonjak setinggi 10 kaki untuk balas dendam. Hal ini menyebabkan serangan itu memandang Bai Guanyun dari sasarannya dan mengiris kakinya. Seperti ombak motongnya menjadi tidak tahu. Suaranya kakinya pecah dan darah mengalir seolah-olah dia harus menggunakan kemampuan misterius dengan mengubah bahasa normalnya. Lin Ming tidak lagi sesuatu yang bisa dimengerti. Bai Guanyun dia berputar dan medan kekuatan rahasia macam apa yang dimiliki Lin Ming padanya. Kematian tetapi dia sangat menginginkan sebagian dari rampasan itu. Dia mencantikkan jarinya dia sama sekali tidak memiliki kemampuan dari tangannya saat api ini satu-satunya. Kesempatannya adalah jika dia langsung beberapa sekutu sebuah lubang atau jika dia terbakar di tengah laut balik yang tepat. Api ini adalah Burning Star Flame berusia kurang dari 25 tahun ke dalam berada di tengah revolving mengeluarkan 5 jarinya dan burning. Pasti ada semacam rahasia luar biasa di tubuhnya. Bai Guanyun tidak bermain-main dengan gurita tidak terlalu jauh. Dia langsung menceritakan karena tiba-tiba tertutup oleh berharap membangkitkan minatnya. Kecepatannya bisa menangkap drastis. Rasanya seolah-olah matahari tiba-tiba lahir pada laut. Maka kandungan air yang tinggi di tubuhnya. Dengan cepat layu di hadapan semua ini matahari pada apakah gurita aneh itu dapat berasal dari laut dalam sehingga kita dapat menyembunyikannya dari atribut air. Api adalah musuh alaminya. Lin Ming, gurita aneh menyerahkannya kepada saya. Saya dapat menjamin bola hitam dari tubuhnya. Tidak akan ada menembaknya langsung ke arah bicara Bai Guanyun sangat santai. Inti monster. Dia ada mata Lin Ming cerah. Jika dia tidak salah, maka ini adalah inti monster gurita aneh itu. Ras laut dalam tidak seperti manusia dan lebih seperti monster dan binatang yang sangat cerdas. Inti monster adalah sesuatu yang hanya bisa dikembangkan oleh monster tingkat tinggi.
Itu mirip dengan inti kristal inti berputar manusia. Selain itu, yang paling penting adalah ia hanya akan menggunakan inti monster ini untuk melawan musuh-musuhnya. Ketika menghadapi situasi yang sangat berbahaya, inti monster itu sangat cepat karena bertabrakan dengan Burning Star Flame dengan ledakan yang keras. Ledakan yang mengerikan terjadi di laut dalam. Gelombang kejut ledakan melonjak ke segala arah, mendorong Bai Guanyun menjauh. Adapun gurita aneh, karena inti monsternya rusak, ia mengeluarkan batuk yang parah dan terbang mundur saat mengeluarkan semburan besar cairan hitam bertinta. Lin Ming menggenggam tombak panjang merahnya dan melangkah ke depan. Setelah terbiasa dengan gelombang kejut ledakan dari meteor, dunia kedua God Transforming Mirror, gelombang kejut ini sekarang tidak berbeda dari angin musim semi yang sejuk ke Lin Ming. Itu bahkan tidak layak disebut. Dia dengan mudah menerobos gelombang kejut. Saat kakinya melangkah ke depan, dia menunjukkan Raja Wali Emas menghancurkan Void. Langsung muncul di depan gurita aneh itu. Pada saat itu, wajah gurita aneh itu berubah ketakutan. Inti monsternya belum kembali ke tubuhnya tetapi Lin Ming sudah tiba di depannya. Parahnya situasi bisa dibayangkan. Mati. Lin Ming tanpa ekspresi mengacungkan tombaknya. Tombak itu memiliki konsep pembakaran panas di dalamnya. Ujung tombak merah tua membara merah seperti itu. Datang dari pusat matahari yang terik. Saat melesat ke depan, sejumlah besar air menguap di sekitarnya. Gurita itu berteriak saat tombak Lin Ming menembus tepat ke kepalanya yang lembut. Ah! Gurita aneh itu mengeluarkan jeritan yang sama sekali tidak manusiawi. Wajahnya yang semula putih susu menjadi tertutup warna-warna ingin kemerahan. Seolah-olah ada cat yang bercampur di kulitnya. Kai. Tubuh gurita aneh dengan cepat layu karena semua air di tubuhnya menguap. Adapun inti monster hitam berputar yang kembali, Lin Ming menyambarnya di tangannya. Inti monster dari monster penghancur kehidupan. Tahap ketiga bisa dianggap sebagai kekayaan besar. Jika seorang seniman bela diri langsung menelannya, itu akan berguna untuk kultivasi seseorang. Selain itu, bisa juga digunakan untuk menghaluskan pil. Karena Lin Ming telah memutuskan untuk melangkah ke jalur menjadi seorang alkemis, dia secara alami tidak akan melewatkan bahan atribut air yang langka seperti ini. Episode 745 dengan judul Melawan Xuan Wuji. Sejak Lin Ming muncul hingga gurita aneh itu mati, sepertinya lama sekali. Tetapi kenyataannya hanya 5 hingga 6 napas waktu telah berlalu. Bai Guanyun menatap tanpa daya saat Lin Ming menggunakan sedikit waktu ini untuk membantai gurita aneh, yang kekuatannya mirip dengannya seolah-olah itu adalah ayam atau anjing. Di dalam hatinya, tidak ada apa-apa selain ketakutan yang meningkat secara tak dapat dijelaskan. Kedua kakinya telah dipotong, tidak mungkin untuk melarikan diri. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Bai Guanyun merasa seolah-olah dia sudah gila. 4 bulan lalu, Lin Ming hanya memiliki kekuatan untuk hampir membunuh master penghancuran kehidupan tahap kedua. Bagaimana kekuatannya bisa berkembang begitu cepat? Biasanya, bagi seorang seniman bela diri untuk memajukan satu tahap penghancuran kehidupan setiap beberapa lusin tahun, sudah merupakan kecepatan yang luar biasa. Tapi Lin Ming hanya butuh 4 bulan untuk meningkatkan kekuatannya, setidaknya dengan satu batas. Hal ini menyebabkan Bai Guanyun jatuh dalam keputusasaan. Tapi saat ini, pusaran air yang mengepul tiba-tiba muncul di laut dalam. Aura yang kuat melonjak seperti gelombang yang tak berujung. Bai Guanyun tiba-tiba sangat gembira. Dia menoleh untuk melihat bahwa tidak terlalu jauh, Xuan Wuji telah menggenggam tombak hitam legam dan bergegas mendekat. Kakak Xuan, selamatkan aku. Bai Guanyun dengan keras memanggil bantuan. Tapi saat suaranya meninggalkannya, tombak panas yang menyala muncul seperti hantu tepat di depan tenggorokannya. Cah! Dengan suara samar, darah menyembur keluar. Bai Guanyun menatap Lin Ming dengan mata lebar. Keengganan dan ketidakpercayaan mewarnai wajahnya. Namun, karena persepsinya sudah memudar, dia tidak bisa lagi melihat apapun di dalam air di hadapannya. Satu-satunya hal yang memenuhi penglihatannya adalah kegelapan. Peng! Perlindungan esensi sejati Bai Guanyun hancur dan air laut mengalir masuk, menghancurkan tubuh Bai Guanyun menjadi ketiadaan. Ini adalah kedalaman ratusan ribu kaki. Tekanannya sangat menakutkan. Bai Guanyun bukan dari ras laut dalam. Begitu tubuh manusianya kehilangan perlindungan esensi aslinya, bola matanya langsung pecah, gendang telinganya berlubang, dan air laut mengalir ke tubuhnya, meremas organ, meridian, otot, tulang, dan semuanya menjadi bubur. Lin Ming dengan tenang mengambil kembali tombaknya. Dengan lambaian tangannya, dia mengambil cincin spasial Bai Guanyun. Lin Ming, sebuah suara yang tersentuh oleh kelelahan dari cobaan hidup yang tak berujung bergema keluar. Saat Lin Ming berbalik, dia bisa melihat bahwa hanya 1000 kaki jauhnya di air laut hitam pekat,
Xuan Wuji mengambang, menunjuk tombak langsung ke Lin Ming. Lin Ming dengan acuh tak acuh melambaikan tombaknya, bertemu Xuan Wuji sebagai balasannya. Di satu sisi ada cahaya gelap yang dingin, dan di sisi lain ada fajar merah yang menyala-nyala. Setelah bertahun-tahun, Lin Ming akhirnya mendapatkan modal untuk berdiri di depan Xuan Wuji dan bertarung dengannya. Pemuda-muda biasa yang baru saja memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam itu sekarang memiliki kemampuan untuk menyatakan perang terhadap tuan nomor 1 di seluruh Laut Selatan. Saat Xuan Wuji memandang Lin Ming, berbagai perasaan dan emosi memenuhi hatinya. Seharusnya sudah hampir 5 tahun sejak cucu buyutku Xuanji dibunuh olehmu. Tidak. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, kamu telah bangkit dari puncak kondensasi paus ke alam inti bergulir akhir. Saya telah menyelidiki masa lalu Anda. Ketika Anda berusia 15 tahun, Anda hanya orang biasa, tidak istimewa sama sekali. Sekarang pada usia 21 tahun, sedikit lebih dari 6 tahun, Anda telah tumbuh dari manusia biasa menjadi master top yang dapat langsung membunuh pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan tahap ketiga di dalam Sky Spell Continent. Kecepatan kultivasi Anda belum pernah terjadi sebelumnya dari zaman kuno hingga sekarang. Saya benar-benar penasaran. Hanya rahasia apa yang kamu miliki denganmu? Saat Xuan Wuji berbicara, Lin Ming tidak menanggapi. Namun, patriark Ramata Turquoise yang mengikuti di belakang Xuan Wuji benar-benar memucat. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, dia telah pergi dari puncak kondensasi pulsa ke alam inti bergulir akhir. The Turquoise-Eyed Ape Clan Patriarch hanya tahu bahwa bakat Lin Ming sangat mengerikan. Tapi, dia tidak pernah terlalu yakin seperti apa sejarah Lin Ming. Tapi sekarang, mendengarkan Xuan Wuji berbicara, ini adalah pertama kalinya dia menemukan bahwa Lin Ming benar-benar makhluk aneh yang menentang surga dalam 5 tahun untuk pergi dari puncak kondensasi pulsa ke inti bergulir akhir dengan kecepatan kultivasi yang menakutkan. Hanya orang bodoh yang akan percaya bahwa Lin Ming tidak memiliki kesempatan beruntung yang menghancurkan surga bersamanya. Tidak heran Xuan Wuji bersedia membayar berapapun harganya untuk menangkap Lin Ming. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Xuan Wuji mendesah dalam-dalam. Matanya berkedip dengan tampilan aneh. Dunia lain. Pada pesta ulang tahun Tuan Tianguang yang terhormat, Anda bertengkar dengan Xuanji. Meskipun Xuanji hanya berada di alam Houtian, bakatnya masih luar biasa dan dia telah mengembangkan seni iblis kuno. Dengan kekuatan penuhnya, dia bahkan bisa menandingi Master Xiantian. Namun, dia masih dikalahkan oleh Anda, seorang anak laki-laki dengan budidaya kondensasi paus sepele. Pada saat itu, bakatmu luar biasa, tapi ada bakat sepertimu di 4 kerajaan ilahi, dan bahkan ada banyak elit muda yang melampaui dirimu. Saat itu, saya dikejutkan oleh Anda, tetapi saya tidak takut akan Anda. Alasan saya ingin membunuh Anda hanya karena saya ingin membalas kematian Xuanji, bukan karena saya pikir Anda memiliki rahasia luar biasa di tubuh Anda. Saya tidak pernah membayangkan bahwa, dalam waktu sesingkat ini, Anda akan berkembang ke titik di mana Anda dapat mengancam saya. Setelah itu, kamu memasuki istana kekaisaran Dewa Iblis, dan dengan budidaya alam Houtian kecilmu, kamu bermain dengan kami orang-orang tua di telapak tanganmu. Anda mencuri akar naga nirvana dan tungku peleburan kosmik. Rencana teliti yang saya buat selama lebih dari 10 tahun, sebenarnya dibuat menjadi hadiah untuk anak kecil. Betapa menggelikannya itu. Sampai sekarang pun, saya masih belum mengerti bagaimana Anda begitu terampil dalam formasi Rei kuno. Bagaimana Anda mendapatkan semua harta itu dan kemudian melakukan pelarian besar-besaran menuju kebebasan. Anda merampas akar naga nirvana dan tungku peleburan kosmik dan kemudian pergi selama 2 tahun penuh. Sekarang Anda telah kembali, dan Anda telah kembali sebagai monster yang lengkap. Alasan kenapa aku sangat ingin mengeluarkanmu dari persembunyian adalah karena aku benar-benar takut padamu dari lubuk hatiku yang paling dalam. Xuan Wuji berkata dalam satu tarikan nafas. Setelah mengetahui keberadaan Lin Ming untuk waktu yang lama, ada terlalu banyak pertanyaan yang menekan pikirannya. Tekanan di jantungnya meningkat setiap hari. Rahasia. Lin Ming samar-samar tersenyum. Xuan Wuji, apa kamu tidak tahu tentang keberadaan alam para dewa? Anda takut betapa cepatnya saya tumbuh, tetapi itu hanya karena Anda tidak lebih dari seekor katak di dalam sumur. Di 3000 dunia tanpa batas, ada elit muda luar biasa yang tak terhitung jumlahnya seperti saya. Suatu hari, mungkin Anda akan menemukan bahwa segala sesuatu yang Anda kejar dalam hidup, Anda tidak ada apa-apanya di mata orang lain. Tidak lain adalah sisa sampah untuk mereka lewati. Hahaha, Xuan Wuji tertawa. Apa yang kamu katakan itu benar. Tidak ada batasan di alam semesta ini. Selalu ada puncak yang lebih tinggi.
manusia yang lebih kuat. Aku benar-benar hanyalah seekor katak kecil di dalam sumur. Tetapi aku tidak ingin tetap seperti itu. Saya tidak mau mengejar hal-hal yang tidak lain, hanyalah sampah di mata orang lain. Jetty, saya ingin meninggalkan dunia ini. Dan Anda, Lin Ming, Anda akan menjadi batu loncatan saya untuk melakukannya. Mungkin rahasiamu hanya sampah ke pembangkit tenaga listrik di alam dewa. Tapi di mataku, itu adalah harta paling berharga. Ini adalah satu-satunya harapan saya untuk menembus batas saya. Mari kita lakukan. Lin Ming, tunjukkan padaku di mana letak batas kekuatanmu. Saat Xuan Wuji berbicara, dia menumbuhkan tombak di tangannya dan menusukkannya langsung ke Lin Ming. Ambil tombakku under the profound heavens. Bang, esensi sejati Xuan Wuji meledak, membentuk tekanan besar di laut. Air laut di sekitar Lin Ming tiba-tiba menjadi sekeras besi yang mulai membungkusnya. Meskipun tekanan ini tidak dapat membahayakan Lin Ming, itu masih bisa membentuk sangkar di sekitarnya, menyegel arah di mana dia bisa melarikan diri. Tapi, sebenarnya Lin Ming tidak berniat mengelak untuk memulai. Perkelahian frontal adalah apa yang dia inginkan di atas segalanya. Esensi sejati berputar di tubuhnya saat kekuatan dewa sesat dilepaskan hingga batasnya. Lin Ming memegang tombak merah, menuangkan semangat bertarungnya ke titik tombak. Untuk sesaat, seluruh tombak memancarkan cahaya merah menyala yang agung, mengejar Sun. Air laut diuapkan oleh energi panas yang membara. Tombak Lin Ming menusuk titik tombak Xuan Wuji. Bang bang bang. Dua energi luar biasa bertabrakan. Air laut berputar-putar dengan gila-gilaan, bercampur karena kekuatan. Saat Patriark Mata Pirus melihat situasi berubah, dia sudah lama mundur. Ini, dalam sekejap Xuan Wuji bertukar gerakan dengan Lin Ming. Dia merasakan kekuatan tajam yang tak tertandingi mengalir ke tombaknya. Sepertinya tombak langkah surga tidak mampu menahan kekuatan ini, mengeluarkan getaran yang tajam. Ini menyebabkan Xuan Wuji menjadi sangat khawatir. Ledakan. Xuan Wuji dengan keras berteriak, meledakkan esensi sebenarnya pada titik tombak. Dia didorong jauh dari serangan energi. Saat dia melihat tombak hitam di tangannya, dia bisa melihat bahwa tombak itu masih bergetar. Jika ini terus berlanjut, maka dia tidak bisa menjamin tombaknya tidak akan patah. Ini adalah harta karun langkah surgawi. Jika itu adalah harta karun tingkat tinggi, itu akan benar-benar hancur sekarang. Penglihatan Xuan Wuji terfokus pada tombak merah di tangan Lin Ming. Tombak itu sepertinya adalah harta karun langkah surga, tetapi ada sesuatu yang aneh menutupinya. Xuan Wuji benar-benar tidak dapat menentukan peringkat harta karun itu. Namun, bahkan jika itu adalah harta karun surgawi kelas menengah, masih mustahil untuk menciptakan tekanan yang begitu menakutkan pada tombak langkah surgawi miliknya. Saat Xuan Wuji mengingat kekuatan yang tak tertandingi tadi, hatinya tiba-tiba bergetar. Mungkinkah kekuatan itu, semangat bertarung? Wilayah setan Laut Selatan pernah menjadi tanah suci, penguasa suci, kaisar besar Netherworld, telah menjadi karakter peringkat teratas dalam benua tumpahan langit 3000 tahun yang lalu. Dalam teks kuno sekte mereka, ada catatan tertentu tentang roh pertempuran. Xuan Wuji tidak mengenali semangat pertempuran ini pada awalnya, karena kekuatan ini adalah ranah yang terlalu jauh baginya. Jetty, dia tidak pernah memikirkannya. Lin Ming bocah ini benar-benar telah membentuk semangat bertarungnya sendiri di alam inti bergulir akhir. Tidak itu salah. Menurut deskripsi dalam teks kuno, semangat bertarung semacam ini tidak berada di kelas yang rendah. Lin Ming mungkin membentuk semangat bertarungnya di batas yang lebih awal. Dia masih muda, namun dia memahami semangat bertarungnya sendiri. Selain itu, serangan tombak barusan tidak hanya berisi semangat bertarung. Ada juga konsep api mistis yang tak tertandingi. Misteri mendalam dari konsep ini adalah sesuatu yang mungkin bahkan konsep api Tuan Istana yang mendalam Yin, yang tidak dapat menahan lilin. Istana mendalam Yin yang adalah sekte yang berfokus pada metode budidaya air dan api, menggunakan elemen Yin dan Yang untuk saling melengkapi. Xingji berlatih dalam atribut api dan kultivasinya berada pada tahap kedua penghancuran kehidupan. Xuan Wuji juga pernah mengalami konsep api Xingji. Tetapi dibandingkan dengan konsep api Lin Ming sendiri, itu tidak lebih dari sampah. Semangat pertempuran yang sebanding dengan penatua tertinggi laut ilahi dan konsep api yang melampaui pemahaman Xingji sendiri. Saat Xuan Wuji memegang tombak hitam di tangannya, gelombang kasar dan keras mulai berputar di dalam hatinya. Dia selalu berpikir bahwa alasan Lin Ming menjadi seorang jenius yang mengerikan adalah karena keberuntungannya baik dan dia tersandung pada kesempatan keberuntungan yang sangat besar. Jika Xuan Wuji bisa mendapatkan kesempatan beruntung ini, maka prestasinya akan semakin besar. Tapi sekarang, entah itu konsep api atau roh pertempuran,
Tak satu pun dari itu yang bisa dicapai hanya dengan kesempatan beruntung. Semangat pertempuran tergantung pada keinginan seseorang dan konsep api melihat persepsi seseorang. Mungkinkah Lin Ming benar-benar bakat langka yang belum pernah terjadi sebelumnya? Kulit Xuan Wuji tenggelam saat dia menjadi suram. Dia mengangkat tombaknya dan menyeka tangan kanannya pada titik tombak. Darah merah segar mengalir ke titik dan batang tombak. Kemudian, sebuah pemandangan yang luar biasa terjadi. Pada saat itu, tombak hitam tampaknya menjadi binatang buas yang haus darah. Benar-benar menyerap darah Xuan Wuji dan berubah dari hitam menjadi merah cerah. Lin Ming, saya tidak berpikir bahwa hanya dengan satu pertukaran Anda telah mendorong saya ke titik membuat pengorbanan darah untuk tombak saya. Hari ini, pertempuran ini akan menentukan hidup dan mati kita. Episode 746. Dengan judul, Perbedaan Antara Mereka, Xuan Wuji mengembangkan seni. Iblis kuno. Dia bisa langsung mengorbankan esensi darahnya sendiri ke tombaknya untuk lebih meredamnya, mendapatkan kekuatan serangan yang lebih besar. Namun, seorang seniman bela diri memiliki jumlah darah yang terbatas. Dia pasti akan kehilangan sebagian dari vitalitas darahnya karena gerakan ini. Xuan Wuji tidak punya pilihan. Dia harus mengorbankan darah ke tombaknya dalam pertempuran dengan Lin Ming ini. Alasan utamanya bukanlah untuk meningkatkan kekuatan serangannya, melainkan untuk memperkuat tombaknya. Jika dia tidak melakukannya, maka tombaknya akan dipotong oleh tombak Lin Ming hanya dalam beberapa tabrakan. Kerugian semacam ini tidak berasal dari perbedaan peringkat harta mereka, tetapi dari keberadaan roh pertempuran. Dalam pertempuran antara harta surgawi, ketika hanya ada sedikit perbedaan peringkat, tidak akan ada inferioritas yang jelas. Jika tombak Xuan Wuji menghantam tombak Lin Ming, tapi tombak Lin Ming memiliki semangat pertempuran yang dituangkan ke dalamnya. Hal ini menyebabkan ketajaman dan kekerasan tombaknya naik dengan tingkat yang luar biasa besar. Di masa lalu, ketika Lin Ming telah menuangkan semangat bertempurnya ke tombak komet ungu tingkat tinggi, dia telah mampu menembus tubuh iblis mayat yang telah ditempa oleh buah ilahi emas yang mendalam sehingga itu tubuh berdiri setara dengan harta karun langka surgawi. Selain itu, dia telah menerima tombak langka surga kelas menengah dari Timewon Phoenix City yang bisa berdiri setara dengan harta langka surgawi bermutu tinggi dalam hal kekerasan. Jika roh pertempuran harus dipasang pada senjata semacam itu, tingkat ketajamannya bisa dibayangkan. Xuan Wuji tidak memiliki semangat bertarung, sehingga dia tidak memiliki kualifikasi untuk menghadapi Lin Ming secara langsung. Dengan demikian, Xuan Wuji bisa menggunakan sejumlah besar esensi sejati untuk melindungi tombaknya atau mengorbankan darah ke tombaknya, melukai dirinya sendiri untuk menyerang musuhnya. Darah mengolesi sudut mulut Xuan Wuji. Dia mengarahkan tombaknya langsung ke Lin Ming dan berkata, dalam serangan tombak tadi, saya dipaksa untuk menarik kembali serangan saya di tengah jalan. Sekarang, saya akan menggunakan semua yang saya miliki. Sekarang pertempuran Xuan Wuji dan Lin Ming telah mencapai titik didih ini. Tidak ada lagi jalan mundur. Xuan Wuji harus bertarung. Dan ini karena dia adalah pria yang hatinya dipenuhi dengan ambisi. Jika memungkinkan, dia tidak hanya ingin mencapai laut ilahi tetapi juga naik ke alam dewa, melihat dan bertualang melalui dunia yang jauh lebih luas. Sekarang, dengan kesempatan keberuntungan ini berdiri tepat di depannya, jika dia tidak bertarung sekarang, maka dia ditakdirkan untuk mati dalam 1000 tahun lagi. Tubuhnya menjadi abu oleh bentangan waktu yang tak ada habisnya. Gelombang darah menenggelamkan langit. Xuan Wuji menggenggam tombaknya, karena gumpalan esensi darah yang dia korbankan ke tombaknya. Wajah aslinya yang putih sekarang memerah, membuatnya terlihat seperti monster darah iblis dan tombak di tangannya, seperti lidah setan merah. Xuan Wuji melambaikan tombaknya, dan energi merah bergolak memotong ke arah Lin Ming. Menghadapi serangan dari Xuan Wuji ini, Lin Ming memegang tombaknya di tangannya, memutar esensi sejatinya sampai batasnya. Potensi tombak dan semangat bertarungnya terus meningkat. Dalam tekanan air yang berat ratusan ribu kaki di bawah laut, setiap gerakan harus dilakukan melalui air yang pekat, menyebabkan seseorang menggunakan lebih banyak energi dan stamina. Hukum penghancuran, rantai bintang. Saat Lin Ming memegang batang tombak merah, dia menyapu ke bawah. Serangan tombak ini adalah langkah yang telah dipahami Lin Ming setelah membalikan rantai bintang di dunia kedua God Transforming Mirror. Itu tidak memiliki nama, melainkan mengandung jejak konsep penghancuran. Saat tombaknya dipotong, itu merobek laut dalam, bertabrakan dengan keras dengan serangan tombak Xuan Wuji. Bang! Seluruh laut bergetar dan arus bergelombang yang mengerikan menggulung menjadi pusaran. Ribuan kaki dari pertempuran, sedimen dalam jumlah besar diaduk menjadi badai kelabu.
Beberapa binatang buas laut dalam yang bersembunyi di pasir ketakutan, melarikan diri dengan panik. Dentang, 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 dentang. Dalam badai pasir dan air ini, Lin Ming dan Xuan Wuji terlibat dalam perkelahian yang brutal. Dua senjata harta karun surgawi bertabrakan dengan keras, menyebabkan arus laut melonjak dengan keras. Di laut dalam yang bertekanan tinggi, air tetap tidak akan menguap meski dipanaskan, hingga suhu yang sebanding dengan magma cair. Setiap serangan dari Lin Ming mengandung kekuatan semangat bertarungnya, dan setiap serangan tombak dari Xuan Wuji mengandung esensi darahnya. Medan kekuatan Dewa Iblis dari niat bela diri iblis surgawi. Saat Lin Ming bertarung, niat membunuh di tubuhnya menjadi semakin tebal dan murni, mulai membanjiri Xuan Wuji dengan kekuatan menindas yang menakutkan. Medan kekuatan Dewa Kematian dibentuk dari keinginan niat membunuh seorang seniman bela diri. Jika seorang seniman bela diri tidak memiliki kemauan yang kuat dan mereka ditutupi oleh medan kekuatan Dewa Kematian, maka mungkin saja api kehidupan mereka akan langsung padam. Bahkan seorang master yang kuat akan terpengaruh oleh medan kekuatan Dewa Kematian, tidak dapat memanfaatkan kekuatan penuh mereka. Bocah ini, Xuan Wuji kaget. Lin Ming sebenarnya memiliki jenis kemampuan domain ini. Apa yang dialami bocah ini dalam hidupnya sehingga dia memiliki begitu banyak kemampuan yang hanya bisa diharapkan oleh orang lain. Jeritan hantu tak berujung. Istirahatlah untukku. Xuan Wuji memutar tombaknya. Di titik tombak, gumpalan api ungu gelap yang menakutkan muncul. Untuk sesaat, seolah-olah roh-roh yang tak terhitung jumlahnya berteriak serempak. Seolah-olah gumpalan api ungu tua ini terkondensasi dari roh-roh tak terbatas dari jiwa-jiwa yang tersiksa. Tombak Xuan Wuji telah membunuh seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Itu mirip dengan Great Desolate Blood Halberd. Itu menggunakan esensi darah dan jiwa seniman bela diri sebagai makanan untuk memperkuat dirinya sendiri. Roh yang tersiksa terus-menerus dilebur oleh medan kekuatan Dewa Kematian. Tapi nyala api ungu tua di tombak Xuan Wuji menjadi semakin jelas. Demon God Flesh. Otot-otot di wajah Xuan Wuji terpelintir dengan keras saat dia menyerang kepala Lin Ming. Tapi, Lin Ming sebenarnya tidak mengelak atau menghindari serangan ini. Sebagai gantinya, dia menusukkan tombaknya sendiri, langsung ke dada Xuan Wuji. Hukum penghancuran. Xuan Wuji kaget. Lin Ming benar-benar mengabaikan serangan fatal di kepalanya dan masih menyerangnya. Sepertinya dia tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Dengan memutar tombaknya, energi yang dituangkan Xuan Wuji ke dalamnya tiba-tiba meledak. Dengan ledakan keras, esensi sejati dengan keras melonjak keluar. Serangan ofensif murni Lin Ming telah menyebabkan dia dan Xuan Wuji terluka. Lin Ming dikirim terbang 1000 kaki jauhnya oleh ledakan esensi sejati. Tetapi Xuan Wuji tidak lebih baik. Meskipun ia telah memblokir tombak Lin Ming, cahaya tombak yang ditanamkan roh pertempuran masih terus berlanjut, menembus lapisan esensi sejati pelindung dan ke dadanya. Sekitar 10% dari kekuatan serangan itu meraung ke meridiannya. Dengan sembrono menghancurkan semua yang ada di sana. Xuan Wuji memucat dan menekan esensi sejati ini dengan banyak usaha. Darah menetes di sudut bibirnya. Dia terluka. Xuan Wuji meringis. Meskipun ini hanya keinginan kecil, Lin Ming bahkan tidak membelah. Namun dia sendiri telah terluka. Tapi tidak peduli bagaimana itu terjadi. Sebenarnya dia telah terluka di tangan seorang junior yang hanya sebagian kecil dari usianya. Seorang seniman bela diri penghancuran. Kehidupan tahap keempat telah terluka oleh hanya 20 anak laki-laki. Inti berputar beberapa tahun. Jika dunia mengetahui hal ini, mereka akan mengatakan dia tidak lebih dari lelucon. Wah, karena kamu tidak bisa menghindari seranganku, kamu malah ingin terlibat dalam perdagangan bunuh diri. Bermimpilah, Xuan Wuji mencibir. Kadang-kadang, ketika seorang seniman bela diri lebih lemah dari yang lain dan tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertahan terhadap gerakan orang lain, mereka mungkin malah memutuskan untuk menukar cedera dengan cedera, memaksa yang lain untuk mundur. Tapi, Xuan Wuji sangat berpengalaman dalam pertempuran. Dia bisa dengan bebas menerima dan mengubah kekuatannya, selalu bisa mengubah serangannya. Dia tidak akan tertipu oleh trik seperti itu. Sesaat yang lalu, dia untuk sementara mengubah arah serangannya, memblokir sebagian besar serangan. Karena Lin Ming tidak mengubah serangannya, lukanya seharusnya jauh lebih buruk. Namun, senyum mengejek Xuan Wuji hanya bertahan untuk beberapa saat. Sebelum membeku di wajahnya, dia menatap Lin Ming dengan mata lebar. Di dada Lin Ming, pakaian telah robek oleh ledakan esensi sejati. Namun, hanya ada luka berdarah dangkal di dadanya, yang beregenerasi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bagaimana ini mungkin? Xuan Wuji bingung. Cahaya tombaknya jelas menyerang Lin Ming.
Bahkan jika itu dilemahkan oleh perlindungan esensi sejati tubuh, Lin Ming itu masih harus dapat melukainya dengan pedih. Bagaimana mungkin itu hanya menyebabkan luka kecil? Xuan Wuji bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang baru saja terjadi. Tombak Lin Ming sudah menembak ke arahnya sekali lagi. Serangan tombak ini berisi semua esensi sejati Lin Ming. Itu menyebabkan semua energi asal langit dan bumi dalam jarak 10 mil berputar. Pada saat itu, ruang angkasa berputar dan laut mendidih. Saat tombak ini menusuk, air laut bertekanan tinggi terbelah, membentuk terowongan hampa udara. Di dalam tubuh Lin Ming, benih dewa sesat melolong saat Burning Star Flame melonjak keluar. Kubur surga. Dalam serangan ini, kekuatan ruang menyatu dengan konsep api. Menggunakan aliran angkasa yang menggelora seperti angin, itu membantu meningkatkan kekuatan api. Ekspresi Xuan Wuji menjadi ganas. Dia menikam tombaknya lagi dan lagi. Kaisar tiba di dunia. Kakak. Tombak Xuan Wuji mengeluarkan jeritan tajam, seolah-olah tidak bisa menopang dirinya sendiri lebih lama lagi. Tapi tombak Lin Ming melesat ke depan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Tiba tepat di depan Xuan Wuji, di sekitar tepi tombak, ruang robek dan fragmen ruang yang tak terhitung. Jumlahnya terbang seperti jarum baja, memotong laut dalam. Langkah ini, murid Xuan Wuji menyusut. Tombaknya telah mencapai batasnya lagi. Memutar tombak, Xuan Wuji menggigit lidahnya, dengan paksa menyemburkan lebih banyak esensi darah ke tepi tombak. Peng! Sejumlah besar air laut menguap, mengubah seluruh dasar laut menjadi dunia kabut berkabut. Xuan Wuji telah mundur lebih dari 200 kaki. Wajahnya memerah karena darah saat dia terengah-engah. Sambil meneguk, ratusan ribu kaki di bawah laut dalam. Setiap kemampuan yang digunakan di sini akan menghabiskan lebih dari 2 kali energi yang dibutuhkan di permukaan. Dalam pertempuran sengit ini, Xuan Wuji telah menghabiskan banyak esensi aslinya. Karena Lin Ming masih melewati seluruh batas lebih rendah dari Xuan Wuji, dia telah dipaksa mundur 1000 kaki. Tapi, dibandingkan dengan Xuan Wuji, kulitnya masih belum berubah. Tidak ada setetes pun keringat di tubuhnya. Dia masih memiliki banyak tenaga tersisa. Bahkan setelah menggunakan Chasing Sun, Penetrating Rainbow, Laws of Annihilation, dari The Heavens, dan terlibat dalam huru-hara brutal untuk waktu yang singkat, dia masih memiliki banyak energi. Harus diketahui bahwa di bagian selanjutnya, dari dunia kedua God Transforming Mirror, ketika meteor di sana mencapai diameter 1,5 mil, Lin Ming harus menggunakan Bury the Heavens untuk bertahan melawan mereka. Adapun meteor selebar 2 mil, Lin Ming harus membalikan rantai bintang. Bahkan dalam kasus ini, jika Lin Ming benar-benar bersungguh-sungguh dalam pertempurannya, dia bisa bertahan selama lebih dari 100 napas waktu. Hal ini telah menyebabkan pembangkit tenaga Realm of the Gods, seperti Pri Feng memujinya dan para elit muda seperti Hu Wenlong jatuh ke dalam keputusasaan yang melumpuhkan karena kesuksesannya. Alasan Lin Ming memiliki daya tahan yang luar biasa adalah karena dia telah membuka 8 gerbang tersembunyi batin dengan temperamen garis keturunan Phoenix kuno. Vitalitas darahnya sekarang jauh melebihi bahkan individu yang luar biasa. Dalam aspek ini, Xuan Wuji tidak bisa dibandingkan dengan Lin Ming. Tidak hanya Lin Ming mendominasi dalam hal ketahanan, tetapi dia juga mendominasi dalam hal kemampuan bertahan. Dengan 100% Tempering Marrow, bersama dengan tempering dari buah ilahi emas yang dalam, tubuh Lin Ming mirip dengan harta karun tingkat tinggi. Dia bisa dengan mudah melibatkan Xuan Wuji dalam pertempuran gesekan. Jeti, bahkan jika kekuatan serangan Lin Ming berada di bawah Xuan Wuji, jika mereka terus bertarung, maka Xuan Wuji tidak lagi dapat mendukung dirinya sendiri. Setelah setengah dupa waktu, mengangkat tombaknya, Lin Ming menyerang lagi. Kubur surga, ini adalah langkah yang sama seperti yang terakhir. Esensi sejati meletus dari tombak merah dan fragmen ruang, dipotong seperti pisau penghancur. Air laut dipelintir menjadi pusaran air raksasa saat seluruh dasar laut menguap. Saat Xuan Wuji melihat serangan Lin Ming hanya meningkatkan aura dan potensi, matanya akhirnya menyala dengan sedikit ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Apa tubuh anak laki-laki ini boneka atau semacamnya? Episode 747 dengan judul Pengejaran 100.000 Mil. Bang! Dengan ledakan kekerasan lainnya, Xuan Wuji hanya mampu bertahan melawan Lin Ming's Bury the Heavens. Di bawah gelombang kejut, dia dikirim terbang sejauh ribuan kaki. Dalam gelombang pertempuran yang bergeser, keunggulan minimal Xuan Wuji melawan Lin Ming telah menghilang. Adapun Lin Ming, setelah dia dipaksa mundur beberapa ratus kaki, dia mengguncang tombak panjangnya dan menusuk ke arah Xuan Wuji lagi. Pelangi menembus. Cahaya tombak yang berkobar menembus laut dalam. Saat ini, Xuan Wuji masih kelelahan.
Dia bahkan tidak berhasil membangkitkan kekuatan baru sebelum serangan. Lin Ming meluncur ke arahnya sekali lagi. Bang! Xuan Wuji terbatuk-batuk saat dia dikirim terbang menjauh. Darah yang jatuh di tubuhnya hampir tidak tertekan oleh esensi aslinya. Perbedaan dalam kekuatan mereka yang tersisa hanya tumbuh. Mengejar Sun, kubur surga, hukum penghancuran, rantai bintang. Lin Ming menggunakan gerakan demi gerakan. Xuan Wuji benar-benar luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Xuan Wuji merasakan darah melonjak di tubuhnya saat luka menumpuk di sekujur tubuhnya. Saat ia menghadapi serangan tanpa henti Lin Ming yang semakin kuat, ketakutan akhirnya mulai berkembang di dalam hatinya, menyebabkan dia mundur. Dia benar-benar ambisius, tetapi dalam situasi di mana peluangnya untuk sukses semakin tipis, dia tidak cukup bodoh untuk membawa dirinya ke ambang kematian. Melarikan diri, pikiran ini terlintas di benak Xuan Wuji. Dia memang memiliki beberapa kartu tersisa di tangannya, tetapi menghadapi Lin Ming yang seperti boneka yang tak ada habisnya ini, Xuan Wuji sudah merasakan sedikit ketakutan. Dia takut bahkan jika dia menggunakan setiap kartu terakhir di tangannya, dia tetap tidak bisa membunuhnya. Jika itu terjadi, maka dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri lagi. Dengan memutar tangannya, Xuan Wuji mengeluarkan pil abu-abu dari cincin spasialnya. Pil ini disempurnakan dari stalaktit susu berusia 10.000 tahun. Setelah menelannya, itu bisa dengan cepat memulihkan 30% dari esensi sejati seseorang. Ini bisa dikatakan sebagai obat ajaib yang mampu membalikan pertempuran apapun. Masih ada jarak yang sangat jauh dari sini ke benua tumpahan langit. Xuan Wuji hanya memiliki kurang dari 40% esensi sejatinya yang tersisa. Jika dia tidak menambahkannya, maka tidak mungkin dia kembali. Dengan jentikan jarinya, Xuan Wuji dengan enggan menelan pil, segera berbalik untuk melarikan diri. Kamu ingin kabur? Mata Lin Ming berkedip dengan niat membunuh yang kental. Jika dia tidak mencabut rumput liar dari akarnya, maka akan selalu ada ular berbisa yang membidiknya dari kegelapan. Setelah mendapat pelajaran dari Ouyang Boyan, Lin Ming tidak akan membiarkan hal semacam ini terulang lagi. Esensi sejati meletus dan semangat pertempuran yang dimasukkan ke medan kekuatan Asura menyebar dengan kecepatan cahaya. Medan gaya langsung menyalip Xuan Wuji, meninggalkan tanda semangat bertarung yang tidak terdeteksi di tubuhnya. Lin Ming telah menggunakan tanda roh pertempuran ini sekali di Eternal Demon Abyss untuk mencari jalan keluar dari zona terlarang 1000 mil dan juga sekali di wilayah Sausi Demon untuk mengejar banyak master yang melarikan diri di sana. Jika seseorang tidak memiliki semangat bertarung seperti Lin Ming, maka tidak mungkin untuk mendeteksinya, apalagi menghapusnya. Setelah meninggalkan tanda semangat pertempuran ini, Lin Ming akan dapat menemukan Xuan Wuji bahkan jika dia melarikan diri ke ujung bumi. Demon Shine, biarkan Giant Leviathan mengapung kembali ke permukaan untuk memulihkan luka-lukanya. Aku akan mengejar Xuan Wuji. Baik. Demon Shine terkekeh. Memburu dan membunuh orang lain adalah yang paling disukai orang suci ini. Lin Ming menerima tombak merahnya dan melangkah dengan Raja Wali Emas menghancurkan Void. Langsung mengejar Xuan Wuji. Di laut dalam, pergerakannya sangat lambat. Selain itu, setiap langkah maju membutuhkan energi yang dibutuhkan beberapa kali lebih banyak daripada terbang. Xuan Wuji tidak memiliki banyak energi aslinya yang tersisa untuk memulai. Oleh karena itu, dia secara alami harus keluar dari laut terlebih dahulu. Bang! Air laut meledak, membentuk semburan besar air setinggi ratusan kaki. Xuan Wuji terangkat ke langit, terbang lurus ke arah utara. Saat dia terbang, dia mengeluarkan manik pesona dari cincin spasialnya dan melemparkannya ke belakangnya. Xuan Wuji telah menggunakan manik pesona semacam ini sebelumnya di istana Kekaisaran Dewa Iblis untuk menghalangi kepala biara White Bro dan yang lainnya mengejarnya. Jika bukan karena Lin Ming mengotak-atik susunan transmisi dan mengubahnya, maka Xuan Wuji akan punya cukup waktu untuk melarikan diri. Bang! Manik-manik itu pecah di permukaan laut, membentuk penghalang pesona berwarna biru yang menutup permukaan air seperti dinding kaca. Begitu Lin Ming kehabisan kecepatannya, turun saat dia ditangkap oleh pesona ini. Istirahat. Lin Ming mengacungkan tombaknya. Dengan semangat bertarung yang dimasukkan ke dalamnya, dia menyerang penghalang pesona. Penghalang biru ini yang awalnya mampu menahan serangan Nanyun Wang dan Bright Budhapam, Seal dari Ebet White Bro sekarang memiliki retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul melaluinya. Hancurkan lagi. Lin Ming mendorong tombaknya untuk kedua kalinya. Kali ini, penghalang terpesona benar-benar runtuh. Dia menginjak kekosongan, berbalik ke arah Xuan Wuji dan mengejarnya. Bocah ini, pikiran Xuan Wuji menjadi dingin. Meskipun dia tahu kekuatan mencolok Lin Ming sangat hebat, dia tidak mengatakan bahwa manik pesonanya hanya akan bisa menghentikan
Lin Ming untuk satu nafas waktu. 3.000 mil ke utara adalah susunan transmisi. Wilayah iblis Laut Selatan saya. Selama saya bisa melewatinya terlebih dahulu dan menghancurkannya dari sisi lain, saya bisa mengeluarkan Lin Ming dari saluran luar angkasa. Dengan itu, saya harus aman. Saya petir mistik. Xuan Wuji membentuk serangkaian segel dengan tangannya. Kemudian, pakaian di punggungnya robek, memperlihatkan sepasang sayap ungu yang terentang. Ini adalah harta jenis penerbangan yang dimurnikan. Dengan bulu dari beberapa binatang suci yang berbeda, itu bisa meningkatkan kecepatan Xuan Wuji ke tingkat tertentu. Anak laki-laki ini terlalu sulit untuk dihadapi. Untungnya, harta karun penerbangan yang saya perbaiki ini akhirnya bisa menunjukkan kegunaannya. Dengan itu, seharusnya tidak menjadi masalah untuk meningkatkan kecepatan saya sebesar 20-30. Xuan Wuji membentangkan kedua sayapnya, menembak ke depan seperti anak panah. Kemanapun dia pergi, ledakan sonik yang menakutkan terbentuk, bergemuruh di udara seperti badai yang bergerak. Bahkan permukaan laut pun terbelah karena tekanan angin. Dalam sekali jalan, Xuan Wuji mampu terbang beberapa ratus mil. Saat dia menyapu persepsinya di belakangnya, hawa dingin merayap di punggungnya. Lin Ming masih mengejarnya. Bukan hanya itu, tapi dia menutup jarak di antara mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Xuan Wuji sangat terkejut. Meskipun dia terbang dengan kecepatan penuh dan mendapat dukungan dari harta karun penerbangan yang mendorongnya, dia masih lebih lambat dari Lin Ming. Dia menemukan bahwa dengan setiap langkah yang diambil Lin Ming, dia akan menyeberang beberapa mil. Ruang di bawah kakinya seolah-olah menyusut. Dengan hanya beberapa langkah, celah itu ditutup beberapa puluh mil. Gerakan macam apa ini? Xuan Wuji menggertakkan giginya, memutar esensi sejatinya hingga batasnya. Untuk karakter seperti dia, jarak 3.000 mil tidak butuh waktu lama untuk melintasi semuanya. Tapi sekarang dia dikejar oleh Lin Ming. Jarak ini benar-benar menjadi cobaan hidup atau mati. Jarak antara mereka semakin pendek. Jika ini berlanjut selama setengah dupa waktu, maka Lin Ming akan menyusulnya. Begitu dia terlibat dalam pertempuran lain dengan Lin Ming, melarikan diri lagi akan jauh lebih sulit. Xuan Wuji mengutuk keras dan mengatupkan giginya, memotong garis di pergelangan tangannya dengan kuku jarinya. Ini adalah ketiga kalinya dia menggunakan esensi darahnya. 2 tetes esensi darah ditembakkan, 1 ke setiap sayap. The Mystic Thunder Wings berubah menjadi merah darah dan kecepatannya naik sekali lagi. Setelah menggunakan esensi darahnya 3 kali, meskipun dia hanya menggunakan beberapa tetes setiap kali, itu tetap akan menumpuk. Bahkan Xuan Wuji tidak akan bisa melanjutkan seperti ini. Dalam pertempuran ini, sumber hidupnya telah rusak. Jika dia ingin memulihkannya, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa lusin tahun dan sejumlah besar harta surgawi. Bocah sialan ini. Xuan Wuji terengah-engah karena marah. Peluang dia mendapatkan rahasia di tubuh Lin Ming menjadi semakin tipis. Belum lagi wilayah setan Laut Selatan sudah 90% dihancurkan oleh Lin Ming. Kerugiannya terlalu besar. Aku tidak akan lagi peduli dengan daerah iblis Laut Selatan. Setelah saya meninggalkan wilayah Cakrawala Selatan, saya akan langsung pergi ke 4 kerajaan ilahi. Xuan Wuji dan Lin Ming terbang satu sama lain, menyebabkan ledakan besar di permukaan laut dari ledakan sonik berkecepatan tinggi yang mereka buat. Setelah melakukan pengorbanan esensi darah ke sayapnya, Xuan Wuji akhirnya bisa membuat jarak tambahan dari Lin Ming. Sekarang, susunan transmisi tepat di depannya. Ini adalah susunan transmisi yang dipasang di pulau terpencil. Awalnya ada murid daerah setan Laut Selatan yang melindunginya. Tetapi sekarang wilayah setan Laut Selatan berada dalam keadaan hampir bubar. Murid-murid ini telah lama melarikan diri ke tanah yang tidak diketahui. Xuan Wuji jatuh ke tanah seperti serangan meriam. Saat dia menghantam lantai, sebuah kawah besar terbentuk dari benturan, mengguncang pulau dan menyebabkan formasi batuan runtuh. Susunan transmisi masih di sini. Xuan Wuji sangat senang. Dia berlari ke susunan transmisi, dan dengan jentikan jari, batu esensi sejati terbang ke 4 sudut susunan transmisi. Formasi array diaktifkan. Setelah melihat komet yang menyala-nyala, Lin Ming mendekat dari kejauhan. Mata Xuan Wuji bersinar dengan kebencian. Suatu hari, orang tua ini akan meminta Anda membayar harga untuk hari ini. Pada saat berikutnya, ekspresi mengerikan Xuan Wuji benar-benar menghilang dalam susunan transmisi. Dia berlari melalui susunan transmisi. Lin Ming jatuh ke pulau itu dan menyapu persepsinya. Dia langsung memahami prinsip di balik rangkaian transmisi ini. Ini adalah susunan transmisi yang paling umum. Itu akan mengirim seseorang paling banyak, 100-200 ribu mil jauhnya. Xuan Wuji pasti akan menghancurkan jalan keluar dari rangkaian transmisi ini. Saat aku di dalam,
memaksaku keluar dari saluran luar angkasa untuk susunan transmisi kecil seperti ini. Jika ada masalah dalam proses transmisi, itu akan mengancam jiwa seniman bela diri dengan kultivasi yang lebih lemah. Tapi, bagi seseorang seperti Lin Ming, ini bukanlah masalah. Paling banyak dia akan keluar di tengah jalan. Lin Ming melompat ke susunan transmisi dan meluncurkan formasi susunan perputaran luar angkasa. Dan pada saat berikutnya, Lin Ming memasuki saluran luar angkasa. Saluran transmisi dari beberapa puluh ribu mil dapat berlangsung dari selusin hingga beberapa lusin napas waktu. Segera setelah 10 napas waktu berlalu, saluran luar angkasa tiba-tiba bergetar, dan kekuatan ruang mulai terdistorsi secara kacau. Retakan besar mulai muncul di saluran luar angkasa. Jelas bahwa pintu keluar dihancurkan oleh Xuan Wuji. Dari retakan di saluran luar angkasa, luapan besar-besaran ruang turbulen mulai membanjiri bagian dalam, membentuk badai hitam yang menyapu. Lin Ming, jika seorang seniman bela diri dengan kultivasi yang tidak memadai tersapu oleh badai ini, mereka akan tercabik-cabik dan mati. Bahkan untuk seorang seniman bela diri yang cukup kuat, mereka masih akan didorong keluar dari saluran luar angkasa, menghentikan proses transmisi. Menghadapi situasi seperti ini, Lin Ming tidak panik sama sekali. Dia menjentikan semua 10 jarinya, membentuk sejumlah aliran udara esensi sejati yang keluar. Setelah badai antariksa yang mengancam disambar oleh udara esensi sejati, itu benar-benar mulai menghilang dengan cepat, dan segera mereda setelah beberapa napas waktu. Dibandingkan dengan formasi array jarak jauh yang telah dialami Lin Ming sebelumnya, turbulensi ruang yang hebat dari tingkat ini bukanlah apa-apa. Dengan pemahaman Lin Ming terhadap konsep ruang, dia benar-benar bisa memecah kekuatan ruang yang bergejolak dan dengan paksa menyelesaikan transmisi. Set untukku, Lin Ming mengulurkan tombaknya, menikamnya ke penghalang luar angkasa di sekitarnya. Saluran luar angkasa yang hendak pecah, sebenarnya dengan paksa distabilkan oleh Lin Ming. Koordinat pintu keluar sekitar 70–80 ribu mil dari sini. Dengan pintu keluar hancur, koordinat transmisi akan kabur. Lin Ming bukanlah dewa, meskipun dia bisa mengandalkan pemahamannya tentang hukum luar angkasa untuk menyelesaikan transmisi secara paksa, dia masih kekurangan koordinat pasti dari titik keluar. Namun, dengan tanda semangat pertempuran yang ditinggalkan Lin Ming di Xuan Wuji, dia bisa menggunakannya untuk memperkirakan lokasinya. Masih ada sekitar 30 ribu mil. Lin Ming mengkonfirmasi posisinya sekali lagi. 20 ribu mil, 10 ribu mil, itu dekat, pecah. Lin Ming menikam tombaknya ke penghalang saluran luar angkasa. Pada saat berikutnya, ruang runtuh dan Lin Ming diusir dari saluran luar angkasa. Episode 748. Dengan judul, Mengejar Melalui Wilayah Horizon Selatan. Karena jalan keluar ke susunan transmisi dihancurkan, Lin Ming telah dengan paksa menstabilkan saluran ruang angkasa. Akhirnya menghentikannya untuk jangka waktu tertentu. Setelah dia muncul, Xuan Wuji sudah lenyap. Apakah ini serangkaian susunan transmisi? Lin Ming bisa merasakan bahwa tanda semangat pertempuran yang dia tinggalkan di Xuan Wuji sudah melarikan diri dengan kecepatan yang konyol. Hanya ada satu kemungkinan dan itu adalah Xuan Wuji telah memasuki susunan transmisi lain. Casting jaring dengan persepsinya, Lin Ming dengan cepat menemukan susunan transmisi. Pulau ini jelas merupakan stasiun transit, rangkaian transmisi yang telah didirikan oleh daerah Demon Laut Selatan. Seluruh pulau dilindungi oleh formasi susunan ilusi, membuatnya tersembunyi dengan baik. Ada juga beberapa menara di pulau ini, yang seharusnya menjadi tempat tinggal para murid yang melindungi pulau itu. Tetapi sekarang menara itu sudah lama dikosongkan. Selain menara, ada beberapa susunan transmisi besar dan kecil, masing-masing berdiameter 100 hingga 200 kaki. Lin Ming memperkirakan bahwa mereka harus memiliki jangkauan 100 hingga 200 ribu mil. Di antara susunan transmisi ini, salah satunya telah dihancurkan. Jelas bahwa ini adalah Xuan Wuji yang baru saja muncul. Selain itu, selain susunan transmisi yang rusak ini, ada 3–4 susunan transmisi yang serupa. Salah satunya masih bersinar dengan cahaya, melepaskan fluktuasi energi yang mengindikasikan bahwa itu baru saja diaktifkan. Tanpa ragu, Xuan Wuji telah melalui rangkaian transmisi ini. Sementara Xuan Wuji dapat menghancurkan jalur keluar dari rangkaian transmisi, dia tidak dapat menghancurkan pintu masuk. Jika tidak, bahkan dia tidak dapat melewatinya. Setelah Lin Ming memahami prinsip di balik susunan transmisi ini, dia melangkah ke susunan transmisi lain, meluncurkannya sekali lagi. Pada saat ini, beberapa ratus ribu mil jauhnya dari wilayah Setan Laut Selatan, di lembah pegunungan terpencil, ada 7 hingga 8 seniman bela diri yang duduk dalam lingkaran di dekat.
Susunan transmisi kelompok. Kakak magang senior, aku mendengar bahwa 70-80% dari wilayah Iblis Laut Selatan dihancurkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita terus menunggu? Di antara seniman bela diri ini, seorang pemuda berusia 20 tahun bertanya kepada seniman bela diri berpakaian merah yang memimpin mereka. Orang-orang ini adalah murid dari sekte kelas 3 di wilayah Horizon Selatan. Mereka ditempatkan di sini khusus untuk menjaga susunan transmisi. Wilayah Cakrawala Selatan adalah daratan yang sangat luas dengan banyak titik transit susunan transmisi. Karena tingginya biaya konstruksi, beberapa sekte sering berkumpul bersama untuk membangun susunan transmisi. Kemudian, karena mereka memungut biaya untuk penggunaan mereka, mereka tentu saja harus mengirim murid untuk melindungi mereka. Namun, beberapa tahun yang lalu wilayah Setan Laut Selatan telah menginvasi wilayah Horizon Selatan. 3 sekte besar kelas 4 di wilayah Cakrawala Selatan adalah Divine, Phoenix Island, Tire Space Sect, dan Supreme Mystery Temple. Sekte-sekte ini perlahan-lahan dimusnahkan satu persatu, karena sekte kelas 3 ini telah kehilangan pendukung mereka. Mereka secara alami menjadi sekte bawahan wilayah Setan Laut Selatan. Adapun jaringan susunan transmisi di wilayah Horizon Selatan, ini secara alami diambil oleh wilayah Setan Laut Selatan. Seringkali diperlukan banyak orang untuk menjaga titik transit lari transmisi. Karena ada begitu banyak titik transit ini, tidak mungkin wilayah Setan Laut Selatan mengirim penjaga ke setiap orang. Biasanya, mereka akan mengirim satu murid wilayah Setan Laut Selatan ke titik transmisi dan sisa staf diisi oleh murid dari sekte yang lebih kecil. Semua orang ini, tanpa kecuali, memiliki mantra yang ditempatkan pada mereka oleh wilayah Setan Laut Selatan. Jika mereka pernah mencoba memberontak, nasib mereka bisa dibayangkan. Tapi sekarang, mereka mendengar berita bahwa wilayah Setan Laut Selatan dihancurkan beberapa kali oleh Lin Ming dan hampir dipadamkan sepenuhnya. Para murid wilayah iblis tidak berani tinggal di laut selatan dan telah berbondong-bondong kembali ke tanah air mereka di wilayah Horizon Selatan dan tempat lain. Karena semuanya telah mencapai titik ini, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Jangan bicara sembarangan. Meskipun wilayah Setan Laut Selatan telah mengalami beberapa kemunduran, kelabang yang telah dipotong menjadi 2 masih dapat hidup. Bahkan sisa-sisanya adalah sesuatu yang tidak bisa kita lawan. Selain itu, di wilayah Cakrawala Selatan, pengaruh wilayah Setan Laut Selatan belum terlalu terpengaruh. Masih ada sesepuh di sini menjaga komando. Jika percakapan kami diketahui oleh mereka, maka kami pasti akan mati. Ya, sayangnya, Great Herolin hanya mengamuk di sekitar area Laut Selatan. Jika dia bisa datang ke wilayah Horizon Selatan, maka cabang wilayah Setan Laut Selatan di sini mungkin akan langsung bubar. Mungkin saat itu terjadi, mantra kita akan dibatalkan dan kita bisa mendapatkan kebebasan kita. Di dalam lingkaran seniman bela diri, seorang gadis berpakaian kuning berbisik dengan suara pelan. Esti, jangan katakan itu. Kami masih memiliki utusan iblis dari wilayah Setan Laut Selatan di pulau kami. Jika dia mendengar kata-kata kami, maka konsekuensinya akan mengerikan. Selain itu, saya mendengar bahwa sekitar 4 bulan lalu, Lin Ming terjebak bersama Giant Leviathan di palung laut dalam 300.000 kaki di bawah laut oleh Xuan Wuji. Sulit memperkirakan berapa lama Lin Ming bisa bertahan. Setelah Lin Ming dikalahkan, Xuan Wuji akan bergabung kembali dengan wilayah Setan Laut Selatan dan menjadi titik kumpulnya. Tidak akan sulit baginya untuk mereformasi wilayah Setan Laut Selatan karena sebagian besar murid mereka masih hidup. Seniman bela diri berpakaian merah itu menghela nafas sambil merenungkan situasi di Laut Selatan. Dalam beberapa bulan terakhir ini, Lin Ming benar-benar telah menjadi sosok keyakinan yang gigih dari seluruh wilayah Cakrawala Selatan. Hanya dengan kekuatannya saja, dia telah menangkap Giant Leviathan dan kemudian membunuh jalannya ke wilayah Setan Laut Selatan, meratakannya ke tanah beberapa kali dan membunuh ribuan murid wilayah Setan Laut Selatan, yang bahkan termasuk mayoritas tetua yang ditempatkan sana. Serangkaian kemenangan seperti itu hanyalah keajaiban yang diberkahi surga. Yang lebih ajaib lagi adalah bahwa Lin Ming baru berusia 20 tahun atau lebih dengan kultivasi inti berputar. Dia memanfaatkan periode ketika Xuan Wuji berada dalam pengasingan tertutup untuk berulang kali menghancurkan wilayah Setan Laut Selatan. Namun, Xuan Wuji sekarang telah meninggalkan pengasingannya dan bahkan telah menembus ke tahap keempat, penghancuran kehidupan. Di hadapan Xuan Wuji yang begitu perkasa, bisakah Lin Ming masih menahannya? Mendengar kata-kata seniman bela diri berpakaian merah, gadis berpakaian kuning itu mencengkeram tinjunya. Tidak ada yang akan terjadi pada pahlawan besar Lin. Itu benar. Saya mendengar sebelumnya bahwa
Pahlawan besar Lin juga berasal dari 7 lembah mendalam. Bukankah itu berarti dia berasal dari sekte yang sama dengan saudara Jiang? Gadis berpakaian kuning itu tiba-tiba teringat rumor tersebut sehingga dia menanyakan pertanyaan ini kepada seniman bela diri berpakaian merah. Itu benar, seniman bela diri berpakaian merah bernama Bruder Jiang tiba-tiba tampak sedih saat mendengar pertanyaan ini. Lin Ming benar-benar berasal dari 7 lembah mendalamnya. Selain itu, ia bahkan telah menjadi juara dari pertemuan bela diri fraksi total 7 lembah mendalam. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa dalam waktu dekat, Lin Ming akan menjadi master puncak wilayah Cakrawala. Selatan hanya lebih rendah dari Xuan Wuji. Saat dia mengingat masa lalu, semuanya seperti mimpi. Mata gadis berpakaian kuning itu bersinar terang saat dia mendengar kata-kata seniman bela diri berpakaian merah itu. Saudara Jiang, dapatkah Anda memberitahu saya tentang petualangan pahlawan besar Lin di 7 lembah mendalam? Seniman bela diri berpakaian merah menggelengkan kepalanya. Dia dengan sedih tersenyum dan berkata, saya hanya murid pelataran luar dari 7 lembah mendalam. Pada pertemuan bela diri fraksi total, saya hanya bisa duduk di antara penonton dan menonton pertarungan di atas panggung dari kejauhan. Meskipun Lin Ming dan saya berasal dari sekte yang sama, kenyataannya adalah bahwa jalan kami tidak pernah berpotongan. Saat seniman bela diri berpakaian merah berbicara di sini, kulitnya tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat berbisik, jangan katakan apapun. Utusan iblis ada di sini. Saat suaranya jatuh, seniman bela diri daerah iblis laut selatan berpakaian hitam di alam Xiantian awal muncul di depan mereka seperti hantu. Matanya yang tajam dan kejam menyapu kelompok itu. Dia dengan dingin berkata, berkumpul bersama untuk menyebarkan rumor. Saya menyarankan Anda untuk lebih cerdas. Lin Ming telah disegel oleh Penatua Agung. 300.000 kaki di dalam palung laut. Segera, Penatua Agung akan menyelesaikan masalah yaitu Lin Ming. Setelah Penatua Agung mencapai alam laut ilahi, wilayah setan laut selatan akan naik menjadi tanah suci. Kami akan menguasai seluruh wilayah selatan, benua tumpahan langit dan membangun kerajaan ilahi kami sendiri di masa depan. Untuk kalian yang akan menjadi rakyat awal kerajaan ilahi kami, kalian semua harus merasa terhormat. Ya, Tuan Utusan. Seniman bela diri berpakaian merah mengabaikan seniman bela diri berpakaian hitam yang membual dan diam-diam santai, menjawab dengan nada hormat. Seniman bela diri berpakaian hitam itu mengangguk puas. Tepat ketika dia hendak berbicara lagi, susunan transmisi di dekat mereka tiba-tiba berkedip dengan cahaya yang menyala-nyala. Beberapa orang telah tiba. Hati seniman bela diri berpakaian hitam itu bergerak. Selama beberapa bulan pertama setelah wilayah setan laut selatan dihancurkan oleh Lin Ming, sering ada murid dari wilayah setan laut selatan yang datang dari laut selatan. Semua kembali ke cabang wilayah horizon selatan untuk mencari keselamatan. Mereka takut jika tetap berada di laut selatan, mereka akan dikejar dan dibunuh oleh Lin Ming. Tapi hari ini, sejak Lin Ming disegel sedalam 300.000 kaki di dalam palung laut, susunan transmisi tidak banyak digunakan. Pada saat ini, cahaya bersinar yang dipancarkan dari susunan transmisi tiba-tiba menjadi cerah ke tingkat yang tak tertahankan. Sinar cahaya hitam melesak ke cakrawala, menyebabkan bumi bergetar. Kulit seniman bela diri berpakaian hitam itu segera berubah. Siapa yang berani bahwa mereka berani mempercepat susunan transmisi hanya untuk menghemat waktu? Ini akan membebani susunan transmisi dan mungkin bisa menyebabkan kerusakan permanen. Begitu terjadi kecelakaan, kerugiannya tak terukur. Hanya orang pengecut mana yang berani main-main seperti ini. Seniman bela diri berpakaian hitam mendidih karena marah. Dia menelusuri cincin spasialnya, mengeluarkan tombak panjang saat dia bersiap untuk menangkap orang sombong ini di tempat. Namun, saat sinar cahaya memudar, tiba-tiba ada seorang pria parubaya berpakaian hitam, pucat berdiri dalam formasi array. Kamu bajingan yang terlalu sombong. Kamu bisa. Kata-kata seniman bela diri berpakaian hitam tiba-tiba tersangkut di tenggorokannya. Untuk sesaat, seluruh wajahnya berubah menjadi sesuatu seperti formasi susunan yang aneh. JJJJ Great Elder. Seniman bela diri berpakaian hitam itu tergagap. Sebagai murid wilayah setan laut selatan, dia secara alami tahu tentang Xuan Wuji. Meskipun dia belum pernah bertemu dengannya secara pribadi, dia masih melihat potret. Selain itu, aura dan kultivasi yang tak terduga dari pria berpakaian hitam di depannya membuktikan tanpa keraguan bahwa ini adalah Xuan Wuji. Bagaimana ini? Bukankah Penatua Xuan menjebak Lin Ming di laut dalam? Mengapa dia datang ke cabang South Horizon Region?
Mungkinkah dia sudah membunuh Lin Ming? Pikiran seniman bela diri berpakaian hitam berpacu bahkan saat dia berdiri diam di sana. Seolah-olah dia telah membatu. Tapi, di belakang seniman bela diri berpakaian hitam, beberapa murid sekte kelas 3 itu tercengang ketika mereka mendengar seniman bela diri berpakaian hitam menyebut pendatang baru ini sebagai penatua agung. Karena masalah di latar belakang dan warisan wilayah iblis Laut Selatan, ada beberapa klan besar. Masing-masing klan besar ini memiliki penguasa mereka sendiri. Tapi, hanya ada satu penatua agung. Dan itu adalah Master nomor 1 Laut Selatan Xuan Wuji. Apakah seniman bela diri berpakaian hitam ini Xuan Wuji? Mungkinkah karakter legendaris itu benar-benar muncul tepat di depan mereka? Harus diketahui bahwa mereka biasanya bahkan tidak bisa melihat seniman bela diri inti berputar. Apalagi Xuan Wuji ini adalah pembangkit tenaga penghancur kehidupan kelas 4. Bagi mereka, dia bisa disebut dewa. Bahkan jika saya hanya melihatnya, saya dapat merasakan jiwa saya menggigil. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain menundukkan kepalaku di hadapannya. Dia benar-benar layak disebut penguasa tertinggi Laut Selatan. Seniman bela diri berpakaian merah berpikir dengan horor yang meningkat. Hanya dengan berdiri di depan Xuan Wuji, dia bisa merasakan tekanan yang dalam menekannya. Kenapa? Xuan Wuji, sepertinya dia terluka. Apakah itu beberapa murid sekte kelas 3 atau seniman bela diri berpakaian hitam? Semuanya memperhatikan luka yang menutupi Xuan Wuji. Semua bajunya robek dan berlumuran darah. Tanpa ragu, Xuan Wuji baru saja muncul dari pertempuran sengit barusan. Siapa itu? Siapa yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Xuan Wuji sejauh ini? Setelah Xuan Wuji muncul, dia pertama kali menelan pil. Tanpa basa-basi, dia berbalik dan membanting telapak tangannya. Bang! Array transmisi hancur. Seniman bela diri berpakaian hitam hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat ini terjadi. Dia tercengang. Apa yang sedang terjadi? Hebat, Tetua Agung. Kamu, seniman bela diri berpakaian hitam gemetar saat dia berbicara. Minggir! Xuan Wuji meraung. Seniman bela diri berpakaian hitam bergetar dan dia jatuh hanya dari gelombang suara. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, Xuan Wuji melesat ke langit. Letusan energi menyebabkan angin bertiup ke segala arah. 7 hingga 8 seniman bela diri sekte kelas 3 tertiup angin. Mereka dengan kultivasi yang lebih lemah merasakan darah mereka mengalir di tubuh mereka karena mereka menderita luka ringan. Episode 749 dengan judul Kematian Xuan Wuji. Dapatkah seseorang memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Bela diri berpakaian hitam merangkak dari tanah. Mulutnya penuh darah. Teriakan keras Xuan Wuji barusan telah mengejutkan organnya, merusaknya. Untungnya, Xuan Wuji tidak menggunakan terlalu banyak esensi sejati. Jika tidak, seniman bela diri berpakaian hitam itu akan di bumi. Seniman bela diri berpakaian hitam tidak bisa memahami apa yang terjadi. Apa yang terjadi pada Xuan Wuji sehingga dia menjadi sangat cemas. Mengapa dia menghancurkan susunan transmisi? Apakah dia dikejar oleh seseorang? Bukan hanya seniman bela diri berpakaian hitam yang memikirkan hal ini. Semua seniman bela diri lain yang hadir memiliki pemikiran ini juga. Seluruh tubuh Xuan Wuji telah penuh dengan luka. Bukan hanya itu, tapi dia telah dengan paksa memutar energi dari susunan transmisi untuk mempercepatnya dan telah menghancurkan susunan transmisi dengan tergesa-gesa sebelum melayang pergi. Semua ini membuatnya tampak seolah-olah dia benar-benar dikejar oleh seseorang. Tapi bagaimana itu mungkin? Di seluruh Laut Selatan, siapa yang memiliki kekuatan untuk mengejar Xuan Wuji? Karena semua orang baru saja memikirkan hal ini. Susunan transmisi yang sudah hancur sebenarnya mulai bersinar lagi. Ini, seniman bela diri berpakaian hitam menatap dengan mata lebar. Bagaimana mungkin seseorang bisa keluar dari susunan transmisi ini? Itu tidak mungkin. Array transmisi ini sudah rusak, jadi bagaimana mungkin bisa digunakan? Jika seseorang masih berada di dalam ketika dihancurkan, mereka mungkin akan tersesat dalam turbulensi ruang angkasa yang kacau. Tercabik-cabik oleh badai luar angkasa yang luas. Bang bang bang. Suara guntur bergemuruh di udara. Angin dan awan bergejolak saat dunia seakan kehilangan warnanya. Dalam radius 10 mil, semua energi asal langit dan bumi di sekitarnya mulai bergegas menuju pusat, membentuk tornado yang menakutkan. Seberkas cahaya merah menyala melesat ke langit, menembus langit. Bumi bergetar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul seperti jaring laba-laba. Apa ini benar-benar transmisi? Mata seniman bela diri berpakaian hitam begitu lebar sehingga hampir keluar dari kepalanya. Adapun beberapa seniman bela diri sekte kelas 3 lainnya, semuanya benar-benar tercengang.
Cahaya merah yang cemerlang dan indah ini mencapai puncaknya dan pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan dalam hidup mereka terjadi tepat di hadapan mereka. 100 kaki jauhnya, kehampaan itu tampak berbelit-belit dengan keras. Kemudian, dengan sambaran petir yang keras, setengah dari tombak merah muncul di udara tipis, seolah-olah baru saja merobek jalinan ruang. Dengan tombak ini, air mata muncul di dunia. Dari celah ruang ini, seorang pemuda berpakaian biru dengan tenang melangkah keluar. Seluruh tubuhnya dilingkari api hantu dan listrik ungu yang mendesis. Dengan tombak merah di tangan, dia seperti dewa perang yang berinkarnasi. Dia, seniman bela diri, berpakaian hitam benar-benar terkejut. Meskipun susunan transmisi telah dihancurkan, dia masih dengan paksa menyelesaikan transmisi. Dengan kekuatan absolut, dia mengangkat saluran luar angkasa sendirian. Dengan paksa merobek ruang angkasa dengan tombaknya dan melangkah keluar seperti embusan angin. Apa dia manusia? Meskipun seniman bela diri berpakaian hitam hanya berada di alam Siantian, dia masih bisa dianggap sangat berpengalaman. Dia belum pernah mendengar seseorang dengan santai membongkar ruang dan membuka saluran luar angkasa untuk melintasi kehampaan yang tak ada habisnya. Apakah pemuda ini pembangkit tenaga listrik Divine Sea? Tidak. Dia terlalu muda. Paling-paling dia tampak hanya di atas 20, pada usia 20 tahun, untuk mengoyak ruang angkasa. Mungkinkah dia menjadi putra mahkota dari 4 kerajaan ilahi? Bahkan putra mahkota kerajaan ilahi seharusnya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Kepala seniman bela diri berpakaian hitam telah menjadi kacau balau. Adapun seniman bela diri berpakaian merah, jantungnya berdegup kencang dengan gempa besar. Meskipun pemuda di depannya ini telah sedikit berubah dalam penampilan dan temperamen, dia masih bisa melihat bayangan yang familiar di wajah itu. Dia tampak seperti Lin Ming. Saat pemuda berpakaian biru itu muncul, dia dengan cepat melihat sekeliling kekerumunan. Tampak sedikit terkejut, tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan tidak lagi peduli dengan junior ini. Menginjak Golden Rock menghancurkan Void, dia menyusutkan ruang di bawahnya, terbang menuju cakrawala jauh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan saat dia mengejar di belakang Xuan Wuji. Seniman bela diri berpakaian hitam hanya bisa melihat tanpa daya. Berapa mil yang telah dilintasi Lin Ming dalam satu langkah, itu terlihat tidak berbeda dari jika dia teleportasi ke depan. Benar-benar memperdaya siapapun yang menyaksikannya. Gerakan saleh macam apa itu? Itu pasti teleportasi. Siapa? Siapa itu? Bibir gadis berpakaian kuning itu menggigil. Meskipun pemuda itu tidak terlihat jauh lebih tua darinya, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Dia seperti dewa yang turun ke bumi. Dia adalah Lin Ming. Seniman bela diri berpakaian merah tiba-tiba berteriak. Suaranya riang dan penuh hormat. Lin Ming, seniman bela diri berpakaian hitam berteriak. Dari arah dia terbang, dia jelas mengejar Xuan Wuji. Apakah Xuan Wuji telah direduksi menjadi keadaan ini karena dia dikejar oleh Lin Ming? Bukan hanya seniman bela diri berpakaian hitam yang menyadari hal ini, tetapi semua orang juga melakukannya. Rumor menyebutkan bahwa Lin Ming telah terperangkap oleh Xuan Wuji, 300.000 mil di bawah laut di dalam parit selama lebih dari 4 bulan. Bagaimana situasinya tiba-tiba berbalik, dan Xuan Wuji akhirnya dikejar oleh Lin Ming. Gadis berpakaian kuning itu menutupi mulutnya dengan tangannya. Meskipun dia telah mendengar cerita tentang keagungan Lin Ming, melihat adalah percaya. Setelah dia menyaksikan Lin Ming hari ini, dia menyadari bahwa Lin Ming dalam pikirannya jauh lebih rendah dari Lin Ming yang sebenarnya. Cepat laporkan ini ke sekte. Jangan biarkan utusan iblis menemukan ini. Lakukan ini secepat mungkin. Pemuda berpakaian merah menggelengkan kepalanya seolah-olah dia telah terbangun dari mimpi dan dengan cepat mengirimkan transmisi suara esensi sejati kepada semua orang. Seniman bela diri lainnya tercengang. Jika Lin Ming bisa mengejar Xuan Wuji, bukankah itu berarti tidak ada satupun keberadaan di seluruh wilayah setan Laut Selatan yang bisa bersaing dengan Lin Ming? Bukankah ini berarti dia akan memenangkan Perang Laut Selatan? Kemenangan? Beberapa seniman bela diri sekte kelas 3 linglung dan keluar dari pikiran mereka. Ini adalah konsep jarak yang tak tertandingi. Setelah peristiwa Istana Kekaisaran Dewa Iblis, aliansi masa perang menderita kekalahan demi kekalahan, sebelum akhirnya dihancurkan. Bagi mereka, kemenangan sudah menjadi kata yang terlupakan. Ketika beberapa seniman bela diri sekte kelas 3 berpikir untuk melaporkan berita ini ke sekte mereka, seniman bela diri berpakaian hitam di Laut Selatan juga merasakan hal yang sama. Dia harus menyampaikan berita ini ke cabang wilayah iblis Laut Selatan di wilayah Horizon Selatan sesegera mungkin. Seperti ini, bahkan sebelum dupa waktu berlalu, beberapa jimat transmisi suara berkobar.
Berita tentang peristiwa monumental ini menyebar seperti air pasang. Lin Ming, kamu! Saat Xuan Wuji melihat Lin Ming mengejarnya sekali lagi, ekspresinya sangat berubah. Bagaimana ini mungkin? Aku sudah menghancurkan susunan transmisi, jadi bagaimana dia bisa mengejarku? Di sini, Xuan Wuji tidak bisa membayangkan apa yang telah dilakukan. Lin Ming, ini sudah melampaui ruang lingkup pemahamannya. Lin Ming tetap diam saat dia memegang tombak merahnya. Dia mengejar Xuan Wuji, dengan setiap detik dia semakin dekat. Kekuatan esensi darah yang dituangkan Xuan Wuji ke sayap guntur mistik sudah perlahan melelahkan. Dalam pengejaran yang bergeser ini, kecepatan Lin Ming semakin melampaui kecepatan Xuan Wuji. 10 mil, 5 mil, 3 mil, dia sudah berada dalam jangkauan serangan. Lin Ming, jangan paksa aku, Xuan Wuji meraung. Tetapi pada saat ini, Lin Ming sudah menyerang. Dengan tusukan tombaknya, ruang angkasa itu sendiri berputar. Panas membara dari Burning Star Flame meletus. Saat Lin Ming menuangkan semangat bertarungnya ke tombaknya, itu menjadi seperti pelangi biru, menembak melintasi langit tanpa akhir. Kubur surga, bang! Xuan Wuji dengan paksa memblokir serangan ini, tetapi tubuhnya bergetar dan jejak darah menetes dari sisi mulutnya. Pada saat ini dia telah mengkonsumsi 50–60% dari esensi sejatinya yang tersisa. Dia sekarang pada dasarnya tidak mampu melawan Lin Ming lagi. Lin Ming, aku memiliki banyak rahasia Kaisar Iblis di tanganku. Jika Anda membunuh saya, Anda tidak akan pernah mendapatkannya. Rahasia Kaisar Iblis. Lin Ming samar-samar tersenyum. Xuan Wuji, saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa semua yang Anda kejar sepanjang hidup Anda mungkin sampah di mata orang lain. Meskipun peninggalan Kaisar Iblis mungkin berharga bagi saya, itu masih merupakan harta karun yang biasa-biasa saja. Mengenai membunuhmu, godaan itu lebih besar dari harta apapun sejauh ini. Sekarang mati, hukum penghancuran, rantai bintang, tombak Lin Ming memotong lurus ke bawah, merobek ruang. Semua energi asal langit dan bumi di sekitarnya mulai bergerak dengan gelisah. Energi asal terkondensasi menjadi pecahan-pecahan kecil, berputar seperti rantai bintang. Dengan Xuan Wuji di tengah, semua fragmen ini melesat ke arahnya. Jika Xuan Wuji tidak bisa menghindari ini, maka nasibnya akan ditusuk oleh 10.000 anak panah. Kekuatan esensi darah saya meledak. Xuan Wuji dengan keras menggigit lidahnya, menyemburkan lebih banyak esensi darah. Sekarang, satu-satunya hal yang tersisa untuk dia andalkan adalah kekuatan esensi darahnya. Namun, saat dia meludahkan esensi darah ini setengahnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Setelah menggunakan esensi darahnya berulang kali, Xuan Wuji telah merusak api hidupnya. Dalam situasi di mana kekuatan hidupnya sangat lemah, selain pengejaran jarak jauh yang dia alami, Xuan Wuji akhirnya mengalami serangan balik. Dia memuntahkan seteguk darah, sumber jantungnya terluka. Tidak, setelah gerakannya dihentikan di tengah jalan, Xuan Wuji tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan tubuhnya di tengah, fragmen terkonsentrasi, surga dan energi asal bumi yang tak terhitung jumlahnya meledak. Xuan Wuji menjerit sengsara karena seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia terbang mundur seperti tas kempes. Dalam serangan barusan, organ Xuan Wuji telah rusak di banyak tempat dan meridiannya telah robek. Mata Lin Ming dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Saat ini, dia juga telah menggunakan 40–50% energi di tubuhnya. Jika Xuan Wuji masih memiliki kekuatan ekstra, akan jauh lebih sulit untuk mengejarnya dan membunuhnya. Kubur surga, sebuah tombak dipotong, sepertinya membelah langit menjadi dua. Lin Ming memutar energinya sampai batasnya, menusuk ruang di antara alis Xuan Wuji. Di ambang kematian, Xuan Wuji dengan paksa memutar tubuhnya. Dia berhasil menyelamatkan titik vitalnya, tetapi lengan kanan dan bahunya dipotong oleh tombak. Lin Ming, saat lengannya yang berdarah berputar menjauh, itu tiba-tiba robek menjadi potongan-potongan kecil oleh pecahan ruang yang tajam sebelum hancur menjadi ketiadaan. Meskipun dia telah lolos dari pukulan fatal ini, Xuan Wuji sekarang menjadi lampu tanpa minyak lagi. Kematiannya tak terhindarkan. Lin Ming berbalik, menginjak Golden Rock menghancurkan Void. Dia langsung muncul di belakang Xuan Wuji. Tombaknya menusuk langsung ke punggungnya. Mati. Darah keluar. Tombak merah merobek esensi sejati pelindung Xuan Wuji dan menusuk langsung ke tubuh. Fananya, engah. Xuan Wuji merasakan dingin yang sedingin es di tengah-tengah keberadaannya. Saat dia melihat ke bawah, dia bisa melihat tombak merah berdarah muncul dari dadanya. Saat Xuan Wuji melihat tombak yang berlumuran darah, matanya berubah menjadi bulat sempurna. Pada saat itu, semua suara menghilang. Dengan keengganan memenuhi tubuhnya, dia mencengkram ujung tombak sedingin es itu.
Wajahnya berwarna kematian dan bibirnya bergetar. Tombak ini tidak hanya menembus tubuh Xuan Wuji tetapi juga harapan dan ambisinya. Lin Ming memutar tombak, dan roh pertempuran memasukkan esensi sejati yang ditembakkan ke tubuh Xuan Wuji seperti pisau terbang mini. Pada saat berikutnya, tubuh Xuan Wuji pecah menjadi gumpalan daging yang hancur. Daging dan darah menghujani tanah hutan di bawahnya. Seperti ini, individu yang ganas dan ambisi di zamannya telah binasa di belantara pegunungan yang tak bernama ini. Ini akhirnya berakhir. Lin Ming menghela nafas panjang. Dalam 5 tahun, Xuan Wuji telah berubah dari seorang master ekstrim yang bahkan tidak bisa dia lihat, menjadi seorang pria menyedihkan, yang telah menjadi hantu di bawah ujung tombaknya. Adapun wilayah setan laut, selatan yang sangat arogan dan sangat kuat yang pernah mengancam Divine Phoenix Island. Mereka sekarang tidak lebih dari debu yang tertinggal dalam perjalanan sejarah. Hari ini menandai akhir perang melawan wilayah setan laut selatan. Adapun kekuatan yang tersisa itu, mereka sama sekali tidak layak untuk disebutkan. Xuan Wuji, Lin Ming diam-diam mengingat nama ini. Mungkin 100 tahun dari sekarang, nama ini akan diingat hanya sebagai sosok yang tidak penting. Tetapi bagi Lin Ming, pemilik nama ini adalah musuh yang tangguh yang telah mengukir kesan yang tak terlupakan di hatinya. Untuk mengalahkan musuh ini, Li Ming menderita kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia memikirkan semua yang dia alami beberapa tahun terakhir ini, pikiran Lin Ming dipenuhi dengan kesedihan nostalgia, seolah-olah semua perubahan hidup membebani dirinya. Setelah dia menerima tombak panjangnya, dia kemudian menemukan bahwa dia sebenarnya berada di perbatasan kerajaan Sky Fortune di 7 wilayah mendalam. Xuan Wuji yang bangga dan ambisius ini sebenarnya telah meninggal di kerajaan Sky Fortune. Kebetulan semacam ini tampak ironis, seolah-olah itu adalah bagian dari siklus samsara itu sendiri. Tidak ada lagi orang di kerajaan keberuntungan langit yang aku khawatirkan. Dalam dimensi Giant Leviathan, orang tua saya, Yue, dan Xing Xuan seharusnya mengkhawatirkan saya. Saat Lin Ming memikirkan ini dengan keras, dia terbang kembali ke Laut Selatan. Sampai jumpa dan tunggu kelanjutannya.